Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag #sabiruinfo, sabirutalk, sabiruevent. Jangan lupa ikuti Instagram Sabiru ya. Happy parenting! Hai orang tua hebat, selamat pagi, selamat bergabung di webinar Sabiru Indonesia. Hari ini hari Minggu tetap semangat ya mengikuti webinar ya. Dan webinar Sabiru Indonesia kali ini dilakukan melalui aplikasi Sabiru ya. Jadi aplikasi Sabiru ini sudah launching sejak tanggal 21 Januari 2023. Jadi baru 2 bulan kami uji coba. Nah, mungkin parents yang sudah download gimana nih pengalamannya menggunakan aplikasi Sabiru? Mungkin bisa kasih testimoni ya untuk kami, atau mungkin ada saran-saran apa yang bisa ditambahkan atau bisa tim Sabiru kembangkan supaya bisa menjadi manfaat untuk orang tua yang memiliki putra-putri berkebutuhan khusus. Ya, nah sebelum kita mulai webinar hari ini bersama Ibu Vinandita, saya ada satu pengumuman bahwa tanggal 17 sampai 19 Maret 2023 ini di Malang lagi ada acara Mukernas. Jadi Musyawarah Kerja Nasional Guru-guru SLB se-Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu berkumpul di Kota Malang. Nah, mungkin operator bisa bantu saya tunjukkan. Nah, ini dia acaranya. Mungkin ada sekolah Bapak Ibu yang bergabung di sini. Sekolahnya ada yang mengirimkan wakilnya mungkin di Malang untuk bergabung. Ya, ini acaranya. Dan hari ini mereka lagi jalan-jalan ke Kota Batu, ya, diajak rekreasi. Nah, saya punya ide nih. Saya ingin mengadakan suatu studi banding virtual begitu. Mungkin bisa berguna ya untuk guru-guru SLB yang ingin tahu seperti apa contoh SLB yang ada di Kota Malang. Kami ada di sini namanya SLB Pembina, itu digunakan sebagai SLB percontohan. Ya, mungkin daripada Bapak Ibu harus ke sini ya untuk biaya akomodasinya lumayan besar juga. Mungkin kalau dilakukan secara virtual boleh juga ya. Gimana? Oh, ini Bu Sri Rahayu. Ya, Capseknya berangkat ya Ibu? Ya, ya lagi kumpul di Kota Malang. Nah, gimana Bu kalau misalkan Sabiru mengadakan studi banding virtual nih? Setuju nggak? Kira-kira bermanfaat nggak ya? Nah, saya pernah ke SLB Pembina di sana. Itu tempatnya luas sekali, dan kemarin saya lihat di grup ada yang bertanya apakah ada SLB yang mempunyai asrama. Nah, di SLB Pembina itu ada. Jadi asramanya itu ada 80 kamar, ya, lumayan banyak. Lalu ada galerinya juga yang menjual karya-karyanya anak-anak di sana. Nah, itu bagus sekali. Jadi kami berpikir mungkin bagus kalau misalkan dilakukan studi banding secara virtual, mungkin bisa lewat Instagram ya. Instagram atau pakai webinar di aplikasi seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh ya diketik di chat usulannya bagaimana. Nah, nanti kalau misalkan cukup menarik, nah Sabiru bisa nih adakan ya. Nah, oke. Jadi kita hari ini langsung aja mungkin ya untuk webinarnya. Hari ini itu temanya apakah speech delay merupakan faktor keturunan dan bagaimana mengatasi anak yang speech delay. Nah, kali ini pembicaranya luar biasa.
Ibunya cantik sekali, ada Ibu Vinandita Utari, MPSI, Psikolog CTC CGA, sudah bergabung dengan kita. Beliau pemilik Biro Layanan Psikologi Primadita. Nah, jadi sebelum kita mulai materi webinarnya, mungkin bisa Ibu Vinandita bantu untuk jelaskan apa itu layanan psikologi Primadita. Nah, silakan, sudah bergabung dengan kita. Selamat Oke, pagi, Bu baik. Vinandita. Selamat pagi, Mbak. Sehat-sehat selalu. Semoga juga di sana sehat ya. Amin, sehat walaupun suara saya masih serak-serak begini. Oke, ya saya juga nih sama Ibu nih. sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah. Suara saya apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Ibu, Oke, kalau di sini. iya. Jadi Bagaimana tadi Bapak ya, Ibu yang lain? yang lain kedengeran nggak ya suaranya? Apa sudah cukup jelas? Oke, bisa ditulis di Oke. kolom chat ya kalau misalkan kurang jelas. Ya. Ibu Vinandita ini juga partner Sabiru di layanan konsultasi online. Jadi buat Bapak Ibu yang membutuhkan konsultasi untuk anaknya, putra-putrinya yang berkebutuhan khusus, silakan boleh melalui aplikasi Sabiru saja. Dan Bu Vinandita ini sedang berbaik hati. Jadi selama 6 bulan ke depan ya Ibu ya. Ya. Ya, biaya layanannya didiskon 40% loh. Khusus untuk keluarga Sabiru. Oke, terima kasih banyak loh Ibu. Ya, Sama-sama, senang sekali ya. bisa bergabung di Sabiru dan semoga kita semua bisa bertumbuh bersama menjadi pribadi dan keluarga yang jauh lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan sama-sama juga buat Sabiru, juga buat Primadita Consulting dan juga buat Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa saling support, saling membantu. Salah satu contohnya adalah dengan acara yang diadakan oleh Sabiru ini, saya rasa sangat bermanfaat sekali gitu ya, dimana kalau kita tahu ikut sebuah webinar pasti berbayar gitu dan juga apalagi ngundang pembicara pasti juga ada biayanya gitu dan saya juga menyambut baik ini Sabiru mengadakan kegiatan webinar seperti ini di mana hari Minggu mungkin orang pada berlibur tapi kita ini justru mencari ilmu gitu ya sama-sama belajar. Sebetulnya juga saya sama-sama belajar juga gitu dan mungkin saya juga belajar dari Bapak Ibu semua gitu. Jadi terima kasih banyak buat Sabiru yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Vinandita yang sudah berkenan berbagi ilmunya secara gratis. Ya, Ibu, mungkin boleh dijelaskan tentang Primadita ini apa saja layanan yang dilakukan dan bisa diberikan kepada orang tua? Oke, ya. Jadi kami itu sejak tahun 2015 ya, tapi memang, resminya, baru mulai dari 2018 mulai, banyak kegiatannya gitu, tapi sebelumnya dari 2015 sudah, perlahan-lahan kami sudah mulai gitu. Dan, lebih banyak memang mengadakan pelatihan-pelatihan ke sekolah-sekolah, ke institusi, ke instansi gitu ya, walaupun ada beberapa juga yang ke perusahaan. Tapi karena, background kami adalah psikolog pendidikan, lebih kepada ke guru, ke terapis, parenting, program-program parenting ke sekolah-sekolah, dan juga untuk mengadakan, psikotes gitu. Dan kalau untuk layanan, konsultasi psikologinya juga kami lakukan, terutama pada saat pandemi kemarin ya, ketika memang semua orang mau konsul tapi nggak bisa datang offline gitu ya. Jadi kami mengadakan juga, yang online pada saat itu gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apa garis besarnya adalah kami lembaga biro psikologi yang lebih kepada pelayanan pelatihan pendidikan untuk guru, terapis, dan juga orang tua. Baik, iya. Domisilinya di mana Ibu untuk Primadita? Iya, iya, domisilinya di Jakarta Selatan kami, kemudian nanti kalau misalkan ada yang ingin tahu lebih jauh tentang Primadita atau ingin menyelenggarakan pelatihan ke sekolah-sekolah gitu ya, bisa juga nanti kontak kami ada di akhir acara mungkin ya, nanti di akhir slide bisa di-share juga gitu. Karena biasanya kami menerima juga undangan, kayak waktu itu yang pernah kami jalankan ke Makassar, ke Medan, ke Surabaya, dan beberapa kota-kota lainnya di Indonesia. Oke, sip. Luar biasa sekali. Jadi untuk parents yang ada di wilayah Jakarta Selatan,
apabila membutuhkan layanan konsultasi bisa langsung ya. Ya. Oke, baik. Ibu sekarang mungkin bisa langsung kita mulai untuk materinya ya, tentang apakah itu speech delay, apakah faktor keturunan, dan bagaimana mengatasinya. Silakan Ibu. Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu kayaknya nih ya, Bapak Ibu yang udah hadir semua, alhamdulillah udah banyak nih, udah 30-an gitu ya. Dan saya harapkan mungkin nggak hanya satu arah kali ya, nanti juga mungkin Bapak Ibu bisa siapkan jari-jari Bapak Ibu untuk nulis di kolom komentar kalau saya tiba-tiba saya suka tanya gitu ya, suka tanya ke audiens. Nah, bedanya kan kalau kita lagi offline, saya biasanya sukanya tuh jalan-jalan gitu, karena kebetulan saya agak-agak motorik gitu sih gitu ya. Jadi kalau lagi jadi pembicara suka jalan-jalan, suka tanya ke audiens. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu biarpun kita online, tetap saya minta partisipasinya untuk aktif gitu ya. Oke. Kita bicara soal speech delay dan memang sejak pandemi sih ini kasus yang sepertinya hampir tiap hari ya. Kalau saya praktek itu ketemunya dengan kasus anak terlambat bicara gitu. Mungkin juga bisa jadi karena keadaan ya di mana saat itu kita di rumah aja, nggak kemana-mana, kurangnya interaksi sosial, kemudian juga untuk orang tuanya mungkin juga sibuk sehingga anaknya diberikan gadget ya. Ini intronya dulu kurang lebih seperti itu ya. Kenapa sih pada akhirnya kami mengangkat tema speech delay? Karena memang itulah kenyataannya yang kalau saya pribadi itu nerimanya kebanyakan seperti itu. Kasus-kasus di ruang praktek yang hampir setiap hari datang adalah kasus anak dengan keterlambatan bicara. Lalu kita kaitkan, apakah ini faktor keturunan dan bagaimana mengatasinya. Oke, mungkin dari slide-nya bisa di-share ya. Oke, baik. Ya, dan nah ini dia. Apakah faktor keturunan dan bagaimana mengatasinya? Kadang ada orang bilang misalnya, oh iya nggak apa-apa, belum bisa bicara, dulu papahnya juga gitu kok, gitu ya, telat bicaranya gitu ya. Nah, kita juga harus lihat nih, apakah memang itu masih seperti itu gitu, apakah itu cuman mitos aja gitu ya. Nanti coba kita lihat sama-sama ya. Oke, next. Nah, sebelum jauh ke materi, kita lihat dulu bahasa dan bicara. Bahasa itu adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda dalam bentuk kata dan gerakan, ya bahasa. Kemudian kalau bicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan gitu ya. Jadi ada bahasa, ada bicara. Oke, next slide. Nah, ini kadang-kadang masih terbalik-balik gitu ya. Tapi untuk orang awam yang biasanya datang untuk konsultasi, ya masih nggak masalah gitu ya. Karena kan saya juga memaklumi bahwa oh ya mungkin mereka taunya pokoknya kalau nggak bisa bicara speech delay aja udah titik gitu ya. Padahal sebetulnya ada bedanya nih. Sebelum kita jauh bicara soal speech delay, kita lihat dulu apa sih bedanya antara speech delay dengan speech disorder gitu ya. Kalau speech delay, keterlambatan perkembangan aspek bicara, gitu ya. Jadi kalau disebut keterlambatan, berarti apabila diberikan intervensi dengan tepat, maka di kemudian hari anak akan dapat mengejar ketertinggalannya, gitu ya. Berapa lama? Tergantung, gitu ya. Tergantung progres dari setiap anak masing-masing, tergantung juga intervensi apa yang diberikan, gitu ya. Jadi intinya ketika bicara delay, ada keterlambatan, berarti ketika diberikan intervensi yang tepat, maka anak akan dapat mengejar ketertinggalannya di kemudian hari. Kemudian kalau speech delay, pada umumnya anak itu paham instruksi, paham diajak salam atau salim gitu ya, paham untuk tos, paham untuk ambil benda gitu ya, ambil bola misalnya. Mamahnya bilang, "Tolong ambilin bolanya." Nah, anaknya itu paham gitu ya. Kemudian anak dengan speech delay paham bahasa, namun dia sulit untuk mengungkapkan dan memproduksi suara. Jadinya apa istilahnya ya, bingung nih, terjadi kebingungan gitu ya, apa yang mau diucapkan gitu. Anak dengan speech delay paham bahasa namun sulit untuk mengungkapkan dan memproduksi suara. Penyebab utamanya
beragam. Namun di sini yang saya highlight yang sering terjadi adalah kurangnya stimulus sosial atau pola asuh yang keliru. Ya, salah satunya tadi diberikan gadget padahal belum usianya, belum konsumsinya. Contohnya 1,5 tahun, 2 tahun, udah deh biar anteng kasih aja handphone gitu ya, biar dia main sendiri gitu. Nah, jadi nggak ada interaksi sosial. Oleh sebab itu, umumnya kalau ditanya penyebab umumnya, speech delay biasanya kurang stimulus sosial. Lalu, apa yang dimaksud dengan speech disorders? Dari kata disorders-nya sendiri, itu udah berarti gangguan gitu ya. Jadi, gangguan, berarti kalau speech disorder berarti memiliki berbagai gangguan atau disabilitas lainnya, ya. Pada umumnya disertai dengan masalah emosional dan perilaku. Contoh, atensi konsentrasinya kurang, ada masalah emosional gitu ya, kurang dapat mengelola emosi dengan baik, kemudian bicaranya berulang-ulang, atau misalkan ada gagap atau stuttering gitu, gagap atau, sounds and voice problems. Jadi ada permasalahan dalam, bunyi-bunyian dan suara gitu ya. Kemudian untuk speech disorders, pemahaman berbahasanya bermasalah, ya, mengalami kesulitan dalam menyampaikan pikiran, perasaan, ide, gagasan melalui bicara. Nah, penyebab umumnya adalah adanya gangguan pada organ tertentu. Hanya karena kita bahasnya speech delay, maka saya tidak membahas ke arah yang speech disorder gitu ya, tidak membahas ke arah sana. Dan background-nya, saya adalah psikolog sehingga saya tidak menyinggung yang masalah medis. Nanti kalau ada pertanyaan yang medis mungkin, bisa di lain waktu dengan ahli yang berkompeten di bidangnya gitu ya. Yang kalau udah kegangguan organnya area mana yang kena, nah itu silakan ke medis gitu ya. Jadi intinya adalah kalau speech disorder penyebab utamanya adanya gangguan pada organ dan terdapat disabilitas lainnya ya. Oke, next slide. Iya, secara umum definisi keterlambatan bicara adalah keterlambatan yang persisten dan defisit dalam pengembangan keterampilan bicara dan kualitas suara yang di dalamnya terdiri dari masalah dalam irama bicara, nada suara, volume, gangguan pengucapan atau artikulasi. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu dong, boleh Bapak Ibu chat di kolom komentar ya. Di sini yang parents siapa? Saya mau lihat nih ada berapa banyak parents kah yang hadir di sini? Atau semuanya guru gitu ya? Saya tanya dulu deh yang parents. Parents ada berapa? Ada Ibu Widya. Oke, selamat pagi Bu Widya. Ada. Oh, banyak parents. Oke. Yang parents. Oke, ada yang terapis juga. Mbak Astia, terapis. Oke. Parents. Mbak Putri. Oke. Bu Dika, parents juga, Pak Saiful terapis. Oke, beragam ya. Alhamdulillah nih rame nih kelas kita hari ini nih ya. Parents terapis, guru-guru, oke ada guru Mbak Nurul. Halo Mbak Nurul. Oke, mahasiswa Mas Lois. Iya. Wah, iya. Terima kasih buat teman-teman semua yang hadir, Bapak Ibu semua yang hadir di kelas ini ya. Ini luar biasa nih. Makanya ketika saya tanya, waduh nih siapa aja background-nya? Luar biasa, berarti kita beragam. Oke, sama saya juga belajar dari Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Oke, Bu Ayu dari guru dan penyandang disabilitas. Oke, good. Ya, next. Lanjut. Next slide. Oke, nah ini Bapak Ibu kan kita tadi beragam ya, karena saya tadi udah lihat, oh ada yang terapis background-nya, ada yang guru, ada yang orang tua gitu ya, ada yang pendamping khusus juga tadi kan. Oke, berarti kita kalau bicara speech delay, lihat juga ya, apa sih yang harus diwaspadai? Atau gini, atau sebagai parents deh, kapan sih saya harus waspada dan kapan saya merasa bahwa anak saya harus saya bawa ke psikolog gitu kan ya, untuk diperiksakan. Atau jangan-jangan saya ngerasa bahwa ini adalah hal yang biasa gitu. Ya kayak tadi saya bilang, mungkin istrinya bilang, "Pah, ayo dong periksain si Dede nih, kok belum ngomong." Mungkin si papa bilang, "Ah, nggak apa-apa, dulu juga papa ngomongnya telat, nanti juga ngomong," gitu kan ya. Nah, coba nih kita lihat, kapan kita harus waspada. Apabila bayi umur 4 bulan, dia
tidak ada kontak mata atau kontak matanya terbatas gitu ya. Misalkan, kalau bayi suka ada mainan apa namanya, keliling-keliling gitu ya, kan ya dikasih kelilingan terus mata bayi ngikutin keliling ke kiri, ngikutin ke kiri, ke kanan, ngikutin ke kanan. Nah, apabila dia tidak ada kontak mata atau kontak matanya minim dan tidak ada cooing, bunyi yang "oa" gitu ya, tidak ada respon saat menerima stimulus dari luar. Tadi yang saya bilang dikasih mainan, dikasih bunyi-bunyian di kanan, kok dia nggak mau nengok gitu ya, diem aja, atau tatapan matanya kosong gitu. Tidak tidak ada respon saat menerima stimulus dari luar. Kemudian pada usia 6 bulan tidak muncul bubbling dan dipanggil tidak menoleh ya. Kalau kita colek atau apa dia tidak menoleh. Kemudian yang berikutnya, tidak adanya kemampuan dalam menunjuk atau tidak menunjukkan mimik yang tepat pada saat usia 12 bulan. Biasanya kan kalau anak 12 bulan udah bisa misalnya nyanyi apa, cicak-cicak di dinding misalnya sambil diliatin. Ya, mungkin bundanya ngelihat cicak-cicak di dinding, ngelihat ke dinding gitu kan ya. Nah, ini tidak ada ekspresi, tidak ada mimik dan tidak adanya minat untuk menunjuk mengarah ke suatu hal yang ditunjuk. Kemudian pada usia 16 bulan tidak muncul satu kata pun, tidak ada satu kata yang muncul. Kemudian hilangnya kemampuan bicara dan kemampuan sosial pada semua umur. Nah, jadi Bapak Ibu, kapan kita harus waspada? Sebetulnya sejak dia bayi kita udah harus bisa lihat tanda-tandanya ya. Bahkan dari usia 4 bulan kita udah harus bisa melihat. Nah, yang paling terlihat sekali adalah ketika 16 bulan tidak muncul satu kata pun. Kata yang bermakna ya, bukan yang meroceh yang, "Oh udah bisa muncul kata kok, bilangnya apa? Dada dada dada." Oh itu mah bukan muncul kata gitu, tapi satu kata yang bermakna misalnya mama, misalnya gitu ya. Nah, kalau, ditanya apakah harus nunggu 16 bulan gitu, sebaiknya tidak perlu nunggu sampai 16 bulan. Sekitar 15 bulan udah bisa. Coba dibawa ya, 15 bulan coba dibawa periksakan ketika memang tadi poin 1, 2, 3, 4 ini nggak ada muncul nih, yang 4 bulan nggak ada cooing, nggak ada bubbling, nggak ada respon. Nah, sebelum 16 bulan sudah bisa diperiksakan. Lanjut? Iya. Perkembangan bicara. Nah, perkembangan bicara tadi ya, 4 bulan ada bubbling, cooing, 4, 6 bulan gitu ya. Kalau bubbling tuh yang main bubble-bubble di mulut, yang "embah embah" gitu kan, terus dari mulutnya keluar busa-busa gitu, bubbling, ada cooing tadi yang "wah", bubbling, cooing itu 1 tahun mengeluarkan satu kata yang berarti. Contohnya mama, papa, ya. Kenapa sih sebaiknya kita ajarinnya mama papa dulu gitu ya. Karena mama papa itu merupakan bahasa universal. Bukannya nggak boleh sih, misalnya bilang gini, "Tapi Bu Vina saya kan nggak mama papa, saya manggilnya tuh Umi sama Abah, atau saya manggilnya tuh Mami sama Papi, atau saya manggilnya Bunda sama Ayah," gitu ya. Bukannya tidak boleh, tapi untuk anak yang baru belajar bicara, sebaiknya dia mengucapkan bahasa yang universal. Artinya yang suku katanya double, sama, mudah diucapkan, dan pada umumnya adalah menggunakan mama, papa, karena itu mudah. Dibanding kita ajarin anak mau bicara ya, dia umur 1 tahun atau 12 bulan, kita bilangnya gini, panggil Bunda, kan susah, atau kita bilang ayah, kan susah gitu. Jadi lebih baik, kenalkan yang universal dulu ya, mama, papa, udah itu umum. Kemudian batasnya tadi ya, usia 16 bulan, cek jika belum ada satu kata bermakna yang keluar, jika belum ada satu kata bermakna yang keluar ya, yang belum keluar. Kemudian anak 3 tahun ya minimal menguasai 1000 kosakata dan dapat membuat kalimat dari 3 kata. Dedek mau bobo, misalnya 3 kata. 4 tahun, kosakata yang dikuasainya lebih banyak lagi, kemudian dapat membuat kalimat dari 4 kata. Dedek mau bobo atau dedek mau minum susu, dedek mau mimi susu misalnya, 4 kata. 5 tahun dapat membuat kalimat dari 5 kata. Dan 6 sampai dengan 7 tahun ya atau di atas 7 tahun ke atas dapat membuat kalimat dari 7 kata. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat, oh kira-kira kalau anak saya usianya
4 tahun tapi belum bisa membentuk kalimat, baru bisanya kenal kata, belum bisa merangkai kalimat dari kata, nah berarti sudah harus diperiksakan gitu ya. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, kenapa di sini saya tulisnya kemungkinan atau dugaan? Karena untuk menghindari self diagnose. Kadang-kadang gitu ya, saya ketemu nih misalnya ya, biasanya saya suka ketemu sama klien, terus tiba-tiba dia datang udah langsung self diagnose. Bu Vina, anak saya ini labelnya. Ibu tahu dari mana? Saya udah lihat di TikTok. Wah, gitu kan ya. Terus saya bilang, jadi kalau udah gitu ibu udah tahu buat apa ibu periksain lagi ke saya gitu kan ya. Enggak, bercanda. Tapi maksud saya adalah gini, kenapa sih kita nggak boleh self diagnose ya? Atau dia belajar sendiri dari YouTube, atau dia belajar sendiri googling. Oh kayaknya nih anak saya ASD deh. Oh ini kayaknya anak saya ADHD deh. Akhirnya dia nge-label sendiri ya, self diagnose. Oleh sebab itu saya kasih di sini judulnya adalah kemungkinan atau dugaan. Ini apabila Bapak Ibu melihat ada keterlambatan bicara, kemudian perkembangan bahasanya terlambat gitu ya. Kemudian ada kematangan berbicara yang berpusat di otak itu belum mencapai kematangan. Ya, jadi ada keterlambatan bicara fungsional dan gangguan bahasa. Sehingga jangan buru-buru melabel gitu ya Bapak Ibu ya, ketika ngelihat, oh anak saya ini kayaknya beda dari yang lain, jangan melabel dulu. Jadi Bapak Ibu lihat kemungkinan-kemungkinannya, lihat dugaannya, kemudian tadi tips dari saya, lihat tanda-tandanya yang di red flag tadi ya, perkembangan berbicaranya. Nah, kemudian kalau gangguan bahasa, coba juga cek apakah anak tersebut mengalami gangguan pendengaran. Nah, biasanya juga disarankan, apakah udah cek pendengaran belum gitu ya. Kemudian kenapa biasanya disarankan juga untuk cek pendengaran, karena untuk dia mengucapkan, kalau dia tidak pernah mendengarkan atau dia tidak bisa mendengarkan atau kemampuan mendengarkannya kurang memadai, tentunya anak itu juga akan mengalami kesulitan dalam berbicara, ya. Kemudian gangguan berbahasa atau gangguan bahasa, adanya gangguan intelektual, ya. Kenapa anak itu sulit bicara? Nah, biasanya nanti ada intervensi yang lebih terintegrasi gitu ya. Selain ada tes pendengaran, kemudian juga ada tes-tes yang lain yang harus diikuti. Ya, ada gangguan intelektual, kemudian adanya mungkin anak tersebut ASD gitu ya misalnya ya, atau ada ya cerebral palsy juga, atau ada gangguan gangguan dalam perkembangan bahasanya ya, bahasa reseptif, ekspresif, campuran. Kemudian ada masalah dalam produksi suara, artikulasi suara, irama, dan kelancaran, dan sebagainya. Gitu. Jadi ketika kita lihat profil anak, jangan langsung buru-buru kayak self diagnose gitu. Kalau misalnya sebagai parents atau sebagai guru kayak, oh enggak nih kayak saya tahu nih udah habis baca-baca. Tapi coba lihat dulu, ini dugaannya atau kemungkinannya ke arah apa gitu ya. Oke. Next slide. Ya, faktor penyebab. Ada faktor penyebab yang dari dalam, ya, gangguan dari dalam, ada faktor yang dari luar. Lihat dulu ya. Nah, dari dalam apa saja nih? Terjadi kontaminasi zat pada saat kehamilan. Adanya tekanan psikis, adanya genetik atau keturunan. Nah, ini salah satu tadi di judul kita juga ada ya, apakah faktor keturunan? Nanti coba kita lihat ya. Kemudian bayi lahir tidak cukup bulan atau prematur. Kemudian kalau dari luar itu adanya faktor lingkungan, kurangnya stimulus dari lingkungan sosial, terlalu banyak paparan gadget gitu ya, kemudian kurang diajak bicara, apabila diajak bicara tidak ada kontak mata gitu. Kemudian adanya kesalahan pola asuh, kemudian anak dengan dua bahasa. Nanti juga kita cek juga apakah bilingual ini bisa mempengaruhi speech delay tersebut. Oke. Selanjutnya. Oke,
Jika anak memiliki dugaan ya, ini kenapa saya tadi bilang dugaan, sekali lagi buat parents atau orang awam gitu ya, jangan langsung self diagnose, tapi cobalah berpikir bahwa oke ini mungkin masih dugaannya ke arah keterlambatan bicara. Oleh sebab itu, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah latih keterampilan sosialnya. Ajak anak itu bermain dan keterampilan yang lain-lain gitu ya. Latih kotak matanya, ajak bernyanyi, ajak baca cerita, atau jika dia belum bisa baca ya, kita bacain buku cerita yang menarik, yang tulisannya besar-besar, yang berwarna, ada gambarnya, bukunya nggak gampang robek gitu. Orang tua yang bacain, diliatin bareng-bareng sama anaknya. Kemudian lakukan screening pendengaran. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu nih. Dari Bapak Ibu yang hadir di kelas hari ini, 40 orang, hampir 50 orang ya. Adakah yang anaknya sedang mengalami hal keterlambatan bicara? Apakah ada? Boleh tulis di kolom komentar, ada nggak nih di sini? Oke, ada yang keponakan, ada yang anaknya sendiri, oke. Ada yang anak saya, oke, ada yang gangguan artikulasi. Oke, banyak banget ya. Oke, ada berapa nih? Oke, anaknya, ya rata-rata masalah anaknya. Oke, good. Ya, jadi tadi saya bilang ya Bapak Ibu, latih keterampilan bermainnya, latih keterampilan lain-lainnya dulu. Misalkan main ciluk bak, gitu ya, lihat responnya, ada nggak kontak matanya, gitu kan. Kemudian mau nggak dia dengerin ketika dipanggil, mau nggak dia ikutin instruksi, gitu ya, walaupun mungkin masih sulit untuk berbicara, ya. Kemudian yang berikutnya screening pendengaran. Oke, lanjut, next slide. Lalu setelah Bapak Ibu, misalnya saya udah latih nih, misalnya saya udah latih Bu Vina, anak saya udah saya ajak main, ajak nyanyi, bacain cerita, kemudian juga saya ajak outdoor activity gitu ya. Karena kan organ ini harus koordinasinya harus baik ya, antara dia bergerak, dia dengerin lagu, dia ada face to face gitu ya, kontak mata dengan orang tuanya di rumah. Nah, juga diajak outdoor activity gitu. Misalnya udah semua, lalu apa nih yang harus saya lakukan di rumah sebagai orang tua? Apa yang harus saya lakukan di rumah gitu ya? Coba menstimulasi oromotor. Oromotor itu sistem gerak otot dari rongga mulut ya. Jadi pertama belajar niup. Kalau mau gampang ambil aja tisu ya. Tisu. Kalau Bapak Ibu pasti ngajarin anak suruh niup kalau pakai lilin atau pakai apa korek kan riskan ya karena ada apinya bahaya. Pakai tisu aja. Kalau tisu kan kita tiup gini, nah dia diem kita bisa lihat apakah anak itu meniup dengan benar, artinya keluar angin atau dia nyembur. Bedakan. Kalau nyembur pasti tisunya basah gitu ya. Belajar niup. Yang kedua, belajar nyedot dengan berbagai ukuran sedotan. Ya, dengan berbagai tekstur. Sedotan kecil, sedotan reguler yang sedang, sedotan yang besar, gitu ya. Kemudian teksturnya juga beragam dari yang sedotan minum biasa, cair, sampai yang jus, yang agak kental gitu ya. Belajar nyedot, belajar niup. Kemudian belajar mengunyah berbagai tekstur. Mulai dari yang makanan biasa, lembek, kriuk-kriuk gitu ya, atau yang crunchy gitu. Jadi belajar ngunyah berbagai tekstur. Kemudian dipijit di area dagu sama mulutnya ya, area sekitar mulut. Pijit-pijit biasa aja gitu ya. Karena kan kalau ini konteksnya adalah untuk orang tua di rumah, kita bukan profesional yang di bidangnya. Jadi memang sebelum ke arah terapi, Bapak Ibu mau latih di rumah anak, mau latih anaknya di rumah, ya pelan-pelan aja. Yang penting sudah dilakukan stimulus di area mulut gitu ya, dipijit-pijit secara lembut. Kemudian membacakan buku untuk anak, bacain buku yang menarik. Mungkin dia kelihatannya acuh kayak nggak dengerin atau matanya mungkin kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu tetap aja bacain sambil ajak, "Ayo Dek, sini yuk, lihat nih Bunda punya buku bagus," misalnya ya.
Karena apa? Sebetulnya dia mendengar dan dia merespon, tapi belum bisa ngucapin. Jadi walaupun dia mungkin acuh tak acuh, matanya kemana-mana, tetap aja. Jangan putus asa bahwa, percuma Bu Vina, udah saya bacain juga anak saya nggak mau dengerin, enggak juga sih. Tapi yang penting kita tetap ajak ya. Baca buku untuk anak, kemudian dengerin lagu untuk anak, sambil kita nyanyi-nyanyi atau nari-nari, mendengarkan lagu. Kemudian ajak interaksi sosial dengan kontak mata. Ya. Mau lihat kaca sama anaknya boleh gitu ya. Mau lihat kaca madep kaca gitu ya, misalnya ngomong sama anaknya ngadep kaca gitu ya, bisa. Kemudian lihat lagi mau sambil latih A, I, U, E, O gitu juga bisa di depan kaca, atau teknik yang kedua adep-adepan anaknya dengan orang tuanya. Gitu ya. Jadi lihat mukanya. Next slide. Oke, slide berikutnya. Ini ya, screening pendengaran ya. Ini saya tidak terlalu dalam membahas ini. Ini hanya sebagai gambaran untuk Bapak Ibu. Ada yang namanya tes BERA ya, tes pendengaran. Coba kalau memang ada kecurigaan atau dugaan gitu ya, atau Bapak Ibu merasa kayaknya kemungkinan anak saya mengalami speech delay, coba juga dicek pendengarannya. Ini sudah bisa juga dilakukan di dokter THT ya. Oke, lanjut. Next slide. Ya. Sekarang sebelum anaknya belajar bicara atau terapi bicara, masuk ke sesi terapi, ada syarat untuk anak belajar bicara. Syaratnya apa? Yang pertama, fokus dan konsentrasinya sudah mulai memadai gitu ya. Artinya dia tidak lagi tidak terlalu yang geraknya aktif sekali sehingga sulit untuk patuh untuk duduk gitu ya. Jadi intinya adalah anak itu sudah mulai memiliki fokus dan konsentrasi yang memadai ya. Walaupun belum bagus-bagus amat, tapi paling tidak fokus dan konsentrasinya sudah mulai memadai. Kemudian ada kemampuan dua arahnya. Kemudian ada kepatuhan ya, kemampuan dalam mengikuti instruksinya sudah mulai muncul. Kemudian kemampuan sensorinya sudah mulai memadai. Yang berikutnya adalah sudah memiliki modal bicara, namun artikulasinya buruk. Modal bicara itu apa? Artinya dia sudah punya kemampuan untuk mengucapkan kata-kata misalnya mama walaupun belum jelas ya, atau misalnya dia sudah mulai bisa ngomong tapi cuman belakangnya aja. Misalnya susu, cu, cuman isu ya. Misalnya mau tidur, misalnya dul, misalnya. Cuman ujung belakangnya aja yang diucapkan ya. Setidaknya dia sudah punya modal untuk bicara. Next slide. Yang berikutnya. Nah, iya. Slide berikutnya. Penanganannya. Tadi ya, jadi yang saya sudah sampaikan perjalanannya adalah dari mulai mengenali, kemudian mulai diintervensi di rumah sama orang tuanya dengan aktivitas sosial, dengan diajak bermain dulu, diajak latihan kontak mata, lalu mulai dibawa ke dokter tumbuh kembang anak ataupun ke psikolog untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian pada umumnya ketika sudah dilakukan pemeriksaan kepada ahlinya, kemudian pada umumnya diberikan rujukan berupa terapi. Terapi yang diberikan bisa terapi bicara atau terapi perilaku dengan ABA-FIBI dan juga terapi bermain ya. Kayak tadi sebetulnya kalau dari terapi bermain misalnya Bapak Ibu di rumah bisa juga ajak anak ke outdoor playground, kemudian ajak dia main trampolin, kemudian ajak dia untuk teriak-teriak gitu. Yeay gitu kan. Kalau main trampolin kan ada tuh wahana yang trampolinnya besar, kemudian orang tua sama anak bisa naik bareng, bisa lompat-lompat. Nah, di situ ajak anak untuk teriak gitu ya. Itu salah satu juga metode dari play therapy kan. Teriak tapi ngucapin yang memang bermakna kayak
wow, yeay, hore, gitu sambil anaknya lompat-lompat mungkin di atas trampolin itu gitu. Jadi setidaknya anak dari aktivitas sosial bermainnya dia udah bisa mengucapkan kata yang bermakna. Kemudian kalau dari terapi bicaranya nanti akan ada apa namanya ya, teknik-teknik yang dilakukan oleh terapis bicara, kemudian dari terapi perilaku, ABA-VIBI merupakan salah satu metode dari ABA yang digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan menurunkan perilaku yang tidak diharapkan, ya. Sehingga dapat menurunkan problem behavior yang tidak diinginkan. Jadi tahapannya dari misal mengenal gitu ya, terus kemudian imitasi suara dan sebagainya. Namun saya tidak bahas ke ranah sana gitu ya, karena memang kita lebih ke spesifik, speech delay-nya. Kemudian intraverbal memiliki konsep percakapan dua arah gitu dan sebagainya, gitu ya. Lanjut, iya. Kemudian tes IQ. Kenapa sih tadi di awal saya sempat bilang, kalau ada keterlambatan bicara, coba dicek juga kemampuan inteligensinya. Gitu ya. Kenapa? Untuk melihat apakah ini lebih ke arahnya speech delay atau dia speech disorders gitu. Kalau dia speech disorder, kita juga harus lihat taraf inteligensinya seberapa gitu kan ya. Kemudian ada apakah ada komorbid, ada gangguan penyerta lainnya gitu. Dan ini kenapa harus tes IQ dan apakah perlunya tes IQ? Kembali lagi ke setiap kasus ya. Contoh, kenapa harus tes IQ? Untuk melihat apakah ada permasalahan terkait dengan kemampuan inteligensinya. Ya, pada umumnya bisa dilakukan untuk anak usia 3 tahun atau usia di atas 3 tahun. Di bawah 3 tahun umumnya hasilnya belum stabil, gitu ya. Siapa yang melakukan tes IQ? Adalah psikolog gitu. Lalu jika pertanyaannya, oke, sebelum saya lanjut saya mau tanya Bapak Ibu lagi deh nih. Siap-siap di kolom komentar ya. Bapak Ibu di sini adakah yang anaknya, sudah didiagnosa oleh ahli atau oleh profesional, anaknya, eee, anaknya apa namanya, didiagnosa ASD apakah ada? Ada, oke. Ya, yang sudah tegak diagnosanya ya dan sudah ditegakkan diagnosanya oleh ahli atau, profesional di bidangnya? Oke. Oh ada, oke ada. Nah, iya, ada yang sudah tegak diagnosanya ASD. Oke. Saya bahas sedikit ya soal ASD ini karena seringkali ditanyakan. Ya kenapa? Pernah ada yang bertanya pada saya, apakah ASD perlu tes IQ atau tidak? Gitu ya. Jawabannya tergantung. Lihat dulu anaknya. Apabila dia memiliki kemampuan verbal yang memadai, gitu ya, kemampuan verbal yang memadai, maka bisa dilakukan tes IQ, gitu ya. Kenapa? Karena kalau di tes IQ itu ada variabelnya, performance scale sama verbal scale. Tapi kalau ASD ini ternyata dia kemampuan bicaranya belum ada verbalnya gitu ya. Maka gitu ya. Bukan tidak boleh sih, sebaiknya memang tidak dilakukan tes IQ. Kenapa? Karena nanti yang keluar hanya performance scale, verbal scale-nya nggak keluar. Sehingga hasil IQ-nya rendah, gitu ya. Hasil IQ-nya rendah dikira anaknya nggak bisa. Padahal anaknya memang, belum memiliki kemampuan verbal yang memadai. Sehingga ketika dilakukan tes IQ, hasil verbal skill-nya belum keluar atau tidak keluar gitu. Nah itu yang kadang-kadang jadi bikin rancu. Oleh sebab itu balik lagi case by case itu berbeda ya. Walaupun misalnya sama-sama ASD tapi kita lihat dulu ASD-nya ini yang dia sudah ada verbal, sudah bisa, bicara atau belum gitu. Kalau dia bisa bicara, sudah ada, keluar kata, sudah bisa bicara, boleh dilakukan tes IQ. Karena nanti bisa kelihatan verbal scale sama performance scale-nya. Tapi kalau di ASD tapi belum ada kemampuan bicaranya, sebaiknya tidak perlu dilakukan tes IQ. Mungkin bisa pakai instrumen tes yang lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, next slide.
Oke, ini ya, saya bahas sedikit soal gangguan komunikasi pada anak dengan ASD. Anak dengan ASD gangguan komunikasinya anak mampu verbal tapi tidak berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Munculnya bahasa planet, tanda kutip, bahasa yang kurang dipahami oleh orang lain gitu ya, mungkin yang paham hanya orang di sekitarnya saja atau keluarga terdekat, dan terjadinya pengulangan atau repetitif. Kemudian anak kurang bisa menjalin interaksi secara kontak mata, ekspresi wajah, serta muncul gestur-gestur yang unik, ya. Kemudian anak kurang bisa menjalin sosial emosional dua arah, kemudian tidak munculnya atau kurangnya rasa empati pada anak, gitu ya. Oke, lanjut. Tingkat keberhasilan. Nah, ini juga sering ditanyakan. Bu, kalau anak saya udah di terapi, tingkat keberhasilannya gimana ya? Gitu. Nah, Bapak Ibu harus yakin dulu kalau Bapak Ibu memberikan yang terbaik buat putra-putrinya. Bapak Ibu yang pertama, modal pertama adalah harus punya modal keyakinan bahwa intervensi yang dilakukan akan berhasil. Tuh. Kalau Bapak Ibunya tidak ada keyakinan, kasihan nanti anaknya, dia hanya buang waktu, Bapak Ibunya buang uang gitu ya, dan nggak meaning, nggak dapat apa-apa buat si anak. Karena apa? Karena Bapak Ibunya shopping terapi ya, pindah dari satu tempat terapi ke tempat terapi lainnya gitu ya, ke ahli ini, ke ahli pindah-pindah. Sehingga anaknya itu masuk terapinya on off, kadang masuk, kadang enggak gitu kan ya. Itu yang membuat tingkat keberhasilannya rendah ya. Tapi kalau Bapak Ibu udah yakin, percaya, keyakinan adalah yang utama, yang terbaik, ikuti. Ketika diberikan jadwal terapi, masuk aja terus gitu kan. Nah, kenapa begitu? Karena biasanya kalau udah ada libur atau anaknya nggak masuk, berapa kali sesi nggak ikut, biasanya nanti yang kasihan bukan cuma terapisnya, tapi juga anak Bapak Ibu, ya. Kenapa begitu? Bongkar lagi programnya ya dari awal lagi. Karena yang tadinya progresnya udah bagus nih, udah naik, karena nggak masuk, berapa sesi pertemuan nggak masuk-masuk, mundur lagi, terjadi lagi kemunduran. Start lagi dari awal lagi, mulai lagi. Bapak ibunya capek buang uang, buang waktu, anaknya juga nggak dapat apa-apa gitu. Jadi biasanya ini sering kali kalau lagi sesi konsultasi saya selalu bilang sama orang tua, selalu ikuti jadwal yang sudah diberikan oleh terapis. 3 bulan sekali evaluasi dengan psikolog gitu ya. Kalau di tempat terapinya tidak ada psikolog, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan psikolog lain di luar dengan membawa hasil per 3 bulan terapi anak Bapak Ibu gitu ya. Jadi untuk dilihat kenapa sih fungsi evaluasi, kenapa sih saya 3 bulan sekali mesti ketemu psikolog gitu ya buat konsul. Untuk dilihat apakah progres yang terapi yang diberikan sudah sesuai gitu ya, sudah sesuai berjalan walaupun sedikit tapi peningkatan grafik naik, ataukah stuck tetap di jalan di tempat, ataukah ada kemunduran. Jadi fungsinya konsultasi 3 bulan dengan psikolog itu adalah seperti Bapak Ibu kalau sekolah ada rapotnya kan? Ada rapot apa sih kalau sekolah? Saya tanya nih, Bapak Ibu kalau sekolah rapotannya dapatnya rapot apa? Rapot 3 bulanan ada? Rapot tengah semester? Rapot yang per 6 bulan juga ada? Rapot semesteran? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya adalah ikuti sesi terapinya, kemudian Bapak Ibu sudah yakin tingkat keberhasilannya 80% terjadi peningkatan kemampuan. Oke, terima kasih. Ini Mbak Ratih ya, triwulan dan semester, bener banget Mbak, triwulan dan semester. Itu kalau di sekolah ya, jadi ketemu sama gurunya 3 bulan sekali. Tuh. Begitu juga kalau Bapak Ibu anaknya di terapi, ketemu psikolognya sebaiknya 3 bulan sekali dan selalu bawa hasil evaluasi dari terapisnya, tim terapis. Misalnya, oh anak saya ikut SIOT, ikut TW, ikut perilaku juga nih, ya per 3 bulan tiga-tiganya ini hasilnya, reportnya harus dibawa ke psikolog untuk dilihat ya apa saja yang sudah dilakukan dan apakah ini masih perlu dilanjutkan dan sebagainya. Apakah misalnya, oh sesinya kemarin kurang perlu ditambahin atau oh anaknya udah bagus nih Bu, berarti sesinya bisa dikurangin misalnya ya. Nah, kemudian tadi dibilang, kalau saya udah yakin ngikutin program dengan baik gitu ya, konon menurut penelitiannya 80% terjadi peningkatan kemampuan pada anak ya. Itu berdasarkan penelitiannya. Walaupun progresnya sedikit, tapi grafiknya grafik naik tuh ya. Misalkan gini, kalau dari
segi apa namanya ya, pengucapan misalnya, tadinya nggak ada suara sama sekali. Ini setelah 6 bulan ikut terapi, dia udah bisa mah, mah, mah. Walaupun kecil, kita lihatnya tuh orang awam atau parents ngeliatnya, kecil, masa 6 bulan cuma bisa keluar produksi mah doang gitu misalnya ya. Tapi itu sesuatu hal yang mesti Bapak Ibu hargai, bahwa anak itu dia susah payah banget loh, dari nggak bisa ya, dari nggak bersuara sampai yang bisa ngomong mah aja udah sangat luar biasa gitu. Jadi Bapak Ibu memang harus mengapresiasi anaknya dan juga tim terapisnya, gitu ya. Itu 80% terjadi peningkatan kemampuan. Sisanya yang 20% karena adanya masalah disabilitas lainnya. Pada umumnya ada komorbid gitu ya. Biasanya ada masalah disabilitas lainnya. Jadi yang 20%-nya misalnya udah diterapi, dilakukan ini itu, belum ada perkembangan juga yang berarti misalnya ya, dan ini mungkin masuk ke dalam 20%-nya. Oke, lanjut. Next slide. Iya. Kita udah hampir di penghujung ini ya. Nggak terasa, sudah hampir di penghujung sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab mungkin gitu ya. Ini saya sedikit merangkum sih sebetulnya. Dari pengalaman di ruang terapi, dari pengalaman di ruang konsultasi maksud saya, bukan terapi. Dari pengalaman di ruang konsultasi biasanya sering dapat pertanyaan ini, apakah bilingual mempengaruhi speech delay gitu ya? Nah, jika pada anak tipikal atau pada anak yang tidak memiliki permasalahan dalam kemampuan berbicara dan berbahasa, maka dia bisa berbicara lebih dari satu bahasa, gitu ya. Bahkan ada anak 2 tahun nggak ada gangguan bicara gitu, nggak ada permasalahan, tapi dia oke aja, enjoy. Dia dengerin lagu bahasa Inggris bisa, dia sehari-hari ngomongnya bahasa Indonesia. Misalnya dia ngomong sama ibunya, Mama, Mama twinkle twinkle little star," misalnya. Terus dia nyanyi twinkle twinkle little star, dia bisa ngucapin bahasa Inggris gitu kan, tapi sehari-hari pakai bahasa Indonesia, iya. Tapi dengan syarat anak tersebut sudah memiliki modal bicara dan berbahasa. Sudah ada kata yang keluar, maka dia bisa belajar lebih dari satu bahasa. Syaratnya itu tadi, sudah ada modal bicara dan berbahasa. Sudah ada kata-kata yang keluar. Walaupun memang pada awalnya anak diperkenalkan dengan satu bahasa terlebih dahulu. Tetap ya, kita orang Indonesia, lahir di Indonesia, setiap hari anaknya interaksinya dengan susternya, dengan mbaknya, bapak ibunya, lingkungannya, dan TV yang dia tonton, acara-acaranya berbahasa Indonesia, tetap yang utama adalah perkenalkan satu bahasa dulu, gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kebingungan pada anak. Nanti dia ketemu neneknya, diajakinnya ngomongnya bahasa Jawa gitu kan, sama orang tuanya, mama papahnya bahasa Indonesia gitu, ketemu lagi sama saudaranya, sepupunya pakai bahasa Inggris, nanti dia terjadi kebingungan berbahasa, gitu. Sehingga apakah bilingual mempengaruhi speech delay? Tidak, ya. Kenapa? Itu tadi, karena anak itu yang penting dia udah punya modal bicaranya dulu. Tuh. Jadi tidak selalu bilingual itu mempengaruhi speech delay. Kasusnya adalah beda gitu ya. Kalau anaknya dia anak tipikal, kemudian dia udah punya modal bicara, mau disekolahin TK yang Mandarin, Inggris, Indonesia nggak masalah. Karena modal bicaranya udah ada, kemampuan bicaranya udah ada gitu. Tapi kalau dia tadi kan kita udah lihat ya, dari 4 bulan udah bisa kelihatan loh, nggak ada cooing, nggak ada babbling, nggak ada kontak mata, ya jangan dimasukin ke sekolah yang 2 bahasa, 3 bahasa gitu. Sehingga si bilingual itu nanti akan memperburuk keadaannya dia gitu. Jadi mesti dilihat view dari view yang berbeda, itu maksud saya. Oke. Kenapa sih bahasa Inggris itu seringkali mudah? Karena kalau bahasa Indonesia kan kita ngajarin ke anak ada ng, yang, eng, gitu kan ya. Ada kata imbuhan gitu. Disapu, menyapu, bersihkan, dibersihkan, membersihkan. Nah, ya kan. Ada imbuhan, akhiran, ada kata sambung yang kayak tadi kan, dan gitu, yang gitu kan. Nah, jadi bahasa Inggris
seringkali pada anak-anak itu lebih mudah dipelajari. Kemudian, screening speech delay yang mengarah ke ASD. Ini yang paling scientific dan spesifik ya pakai MCAT. Ya, bisa dilakukan usia 16 bulan ke atas. Nanti untuk lebih jelasnya mengenai MCAT bisa ditanyakan ke psikolog yang tempat Bapak Ibu untuk konsultasi gitu ya. Artinya saya di webinar ini tidak terlalu membahas ke arah sana. Oke. Kemudian screening usia 12 bulan, gejalanya mengarah ke ASD, melakukan contohnya apa? Contohnya anak itu melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Cuek gitu, nggak apa sih cuek itu ya intinya, acuh tak acuh terhadap lingkungan, ya, tidak terlalu peduli terhadap lingkungan, gitu. Kemudian memainkan benda yang berputar-putar atau kalau dia megang lihat mobil-mobilan, dia tertariknya sama roda, rodanya dia puter-puter, atau dia lihat kitiran kipas angin, kemudian bendanya itu dia deret-deret, terus kurang dapat mempertahankan kontak mata, ya, bola mata cepat teralih, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau screening, mau lihat nih dari tanda-tandanya, kurang lebih di usia 12 bulan udah bisa kelihatan. Apakah ada perilaku yang dia lakukan berulang-ulang, ataukah dia cenderung lebih suka main sendiri, lebih menarik diri dari lingkungan sosial, gitu ya. Kemudian apakah cara dia bermain itu tidak menggunakan permainannya sesuai dengan aturannya, ya. Harusnya mobil-mobilan dimainkannya didorong-dorong gitu, tapi sama dia rodanya yang dia mainin diputer-puter, atau ada yang dia copot-copot partnya, gitu, atau dia menderet-deretkan benda, gitu ya. Kemudian, nah ini nih yang sesuai dengan tema kita. Apakah speech delay merupakan faktor keturunan? Nah, yang perlu diketahui adalah faktor genetiknya, gitu ya. Faktor keturunan bisa menyebabkan speech delay, tapi tidak semua speech delay dipengaruhi oleh faktor keturunan. Karena ada juga faktor-faktor lainnya, yang tadi ada faktor lingkungan, sosial, pola asuh, kemudian orang tuanya sibuk masing-masing main gadget, ya anaknya udah biar tenang dikasih gadget, atau anaknya biar mau makan Bu, dikasih handphone di depannya. Ayo siapa yang gitu? Semoga nggak ada yang kayak gitu ya di ruangan ini. Oke, ya. Jadi, biasanya kalau sudah seperti itu, anak akan tertariknya dengan sesuatu yang visual, yang bergambar, bercahaya, yang bergerak. Sehingga ketika diajak interaksi sosial sama orang gitu ya, yang dengan kontak mata, dia kurang tertarik, karena dia sudah terbiasa tertariknya sama yang bentuknya layar. Oleh sebab itu, ketika anak sedang makan, ya makan. Ajarkan dia untuk mindful, ya. Mindful eating. Saat kamu makan, ya makan. Gitu ya. Jangan anak 2 tahun biar mau makan dikasih tab atau handphone di depannya biar gampang disuapinnya. Atau anaknya lagi main sepeda sambil main di depan halaman sambil disuapin. Itu juga nggak mindful eating pada akhirnya gitu ya. Ajarkan dia tahu saat aku main sepeda ya aku main sepeda, aku enjoy dengan sepeda aku. Saat aku makan ya aku makan, aku enjoy dengan makananku gitu. Jadi biasanya kalau ada anak dengan keterlambatan bicara, kemudian dia juga ada paparan gadget, screen time-nya berlebihan, biasanya saya akan tanya lagi ke orang tuanya. Yang membelikan handphone siapa? Orang tua. Yang ngasih handphonenya siapa? Orang tuanya juga. Kemudian yang mengeluhkan anaknya terlambat bicara karena, kecanduan gadget gitu ya siapa? Orang tua juga gitu. Jadi sebetulnya orang tua adalah kontrol utamanya kan gitu. Sehingga, gadget itu bukan konsumsi anak-anak, apalagi ketika kita tahu ini dia lagi main atau dia lagi makan. Nah, kalau dia lagi free time, udah nggak main, nggak makan, free time nih, boleh dong dikasih tontonan TV atau main sebentar gitu ya, lihat-lihat layar, boleh nggak apa-apa, yang penting didampingi. Jadi sambil dia nonton TV atau lihat film, memang konteksnya lagi santai, sambil kita ajak ngobrol. "Ih lucu ya Dek, lihat apa?" "Oh lihat Tom Jerry ya, lihat apa?" Gitu. Dan lihat juga paparannya, apa yang dia tonton. Kalau yang dia tonton adalah
Kalau dulu tuh saya tahu ya zamannya anak saya tuh ada Oggy and Cockroaches sama Tom Jerry itu sama sekali nggak bersuara kan. Nah itu bahaya tuh. Gitu. Karena kenapa? Karena kan kalau kita lihat Tom Jerry, mungkin Bapak Ibu pernah lihat Tom Jerry atau Oggy Cockroaches tuh filmnya. Dia kan cuman yang cet 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 cet, atau lari gitu kan. Nggak ada komunikasi gitu. Sehingga itulah yang anaknya lihat, oh cuman kejar-kejaran, bunyinya cuman cet 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 cet, gitu kan. Udah pada akhirnya anaknya itulah yang dia lihat, yang dia copy. Dan ingat bahwa anak adalah observer yang ulung. Jadi apakah yang dia lihat, oh itulah yang dia resapi gitu. Sehingga ketika kita memilihkan tontonan untuk anak, juga mesti tahu apa yang dia tonton atau games apa yang dia mainkan. Tuh. Kalau dia sekarang banyak juga edu games ya, permainan-permainan edukasi yang melalui bisa dari tab, kita mainkan dari tab atau dari handphone, tapi mainnya bersama orang tua. Misalkan permainan apa ya, salah satunya kayaknya Tomcat yang saya tahu ya. Jadi kucingnya itu bisa ngomong, "Hello." Jadi kalau dipencet, "Hello," misalnya gitu ya. Nah, si anak itu seneng kan ketika dia pencet, "Hello," nah dia bisa ikutin ucapan hello gitu. Maksud saya, bijaklah ketika Bapak Ibu memberikan tontonan atau memberikan edu games permainan yang melalui gadget dengan anak, dampingilah karena di usia-usia emasnya gitu ya, terutama di 5 tahun pertama kehidupannya itu adalah masa-masa emas dan terutama di 2 tahun pertama kehidupannya masa-masa emas untuk pengembangan bahasanya dia. Oleh sebab itu apa yang diperdengarkan ke anak-anak dan apa yang dia ucapkan itu harus Bapak Ibu awasi betul-betul. Oke, next slide. Wah, tak terasa kita sudah sampai hampir di penghujung acara. Oke, Bapak Ibu boleh, eee, ini kontak saya, boleh saya ada di Instagram @finandita.utari, ada di @primadita_consulting, ada juga di Facebook Finandita Utari, ada di LinkedIn juga RR Finandita Utari, dan ada di YouTube. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi Bapak Ibu, boleh follow-follow, boleh juga DM say hi, nanti Bapak Ibu bilang, "Bu Vina, saya yang tadi ikut, webinarnya Sabiru loh," nanti saya fallback. Oke? Terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah ikut di webinar, hari ini dengan Sabiru dan Primadita Consulting. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Vina untuk materinya, luar biasa sekali. Ya, nah sebelum saya mulai sesi tanya jawab, saya sampaikan lagi ya bahwa Ibu Finandita juga merupakan partner dari Sabiru Indonesia, sehingga Bapak Ibu apabila ingin konsultasi bisa langsung via aplikasi. Ya, Bu Vina kasih diskon nih 40%. Wah. Ya, jadi lebih hemat ya, dan pastinya juga terjangkau. Baik, kita langsung mulai aja sesi tanya jawabnya. Ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Amira. Mohon bertanya Ibu, syarat tes IQ anak mampu verbal atau bicara itu bicara tanpa arti atau mampu berkomunikasi? Karena kalau mampu bicara tanpa arti saja, takutnya anak belum paham instruksi atau pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Silakan Ibu. Oke, mampu bicaranya kata yang bermakna, bukan mampu bicara yang tidak bermakna, gitu ya. Karena, pada saat diberikan instruksi, anak itu harus bisa jawab, minimal dia tahu kata. Karena contoh misalkan kita kasih lihat gambar payung, lalu kita bilang, "Apa ini?" Kita tanya gitu ya, lalu dia bisa sebut payung, gitu. Tapi kalau dia hanya mampu bicara tanpa makna, misalnya cuman apa, meroceh yang, mungkin orang awam bilang bahasa planet tanda kutip gitu ya. Nah itu, tidak bisa kita anggap bahwa dia bisa menjalani tes IQ, karena tes IQ kembali lagi harus keluar yang namanya, verbal skill. Sehingga ketika Bapak Ibu melakukan, tes IQ,
lihat dulu anaknya gitu. Anaknya sudah bisa mengucapkan kata yang bermakna atau belum. Kata bermakna itu yang sederhana, misalnya dia udah tahu anggota tubuh, ya. Ini apa? Mata, ini hidung, ini mulut, itu kan. Itu yang bermakna. Minimal yang bahasa kata yang memang ada di dirinya dia. Atau dikasih lihat gambar anak sama ibu-ibu. Ini apa? Ini mama. Atau dikasih lihat foto, ini siapa? Ini adik gitu. Jadi minimal dia kenal lingkungan terdekatnya dan bisa mengucapkan kata yang bermakna. Baik. Itu tadi. Tentang tes IQ lagi, Ibu. Benarkah saat usia anak 5 tahun baru efektif melakukan tes IQ? 5 tahun, baru efektif melakukan tes IQ tergantung kasusnya. Kalau dia anak tipikal dari 2,5 tahun, 2,5, 3 tahun lah, 3 tahun, kalau misalnya mau dilihat lebih validnya gitu ya, mulai 3 tahun bisa. Gitu. Walaupun ada yang melakukan 2,5 tahun gitu ya, tapi setidaknya 3 tahun lah biar lebih matang gitu ya, itu bisa. Tapi tidak bisa dipakai untuk jangka panjang. Contohnya saat mau masuk SD, usia 6 tahun, sekolahnya bilang, "Lakukan tes IQ dulu," terus kita bilang, "Udah kok, kapan? Kemarin waktu dia usia 3 tahun," itu nggak bisa gitu. Karena tes IQ itu kan ada normanya gitu kan, sehingga ada usianya, sehingga ketika memang mau masuk TK, saya mau tes lagi dong, tes apa? Tes kematangan belajar. Mau masuk SD, saya tes lagi dong, mau tes apa? Tes kesiapan belajar. Sehingga kita nggak bisa pakai yang dulu gitu, yang udah lama untuk dipakai sebagai referensi kita di tahap usia selanjutnya. Contoh analogiknya gini, ketika Bapak Ibu ke rumah sakit, medical check up. Terus medical check up kita yang udah lama kita pakai nih ke rumah sakit lain atau kita pakai buat keperluan lain. Saya udah pernah kok medical check up, nggak usah lagi ya, saya udah pernah ronsen kok. Kan nggak bisa gitu. Sehingga memang harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Walaupun tes IQ bisa dilakukan mulai usia sekitar 2 tahun, 2,5 tahun sudah bisa, tapi kalau saran saya itu sebaiknya 3 tahun gitu ya. Tergantung kebutuhannya. Kalau cuma mau lihat misalnya kesiapan belajar, ya berarti diceknya kesiapan belajarnya atau kematangan belajarnya gitu ya. Sehingga Bapak Ibu, tidak buang uang, artinya buat apa sih kayak udah 2,5 tahun dicek lagi, terus cek buat apa gitu. Sehingga memang harus spesifik mau tujuannya untuk apa dulu nih gitu ya. Iya, iya, iya. Materinya untuk tes juga berbeda ya, Ibu. Saya ingat waktu SMA itu juga dilakukan tes IQ. Ya betul, materinya juga Iya. berbeda, tergantung, alat yang digunakannya, gitu ya. Sama kalau analogi lagi ya, saya biar gampang gitu, biar gampang diserap oleh orang awam, analogi lagi. Misalnya gini, saya pusing, saya biasa minum Panadol, tapi, suami saya minumnya, Sanmol, sama-sama kandungannya parasetamol, ya 500 miligram. Nah, contohnya seperti itu, artinya kita bisa pakai alat yang beda dengan tujuannya sama sebetulnya, gitu. Iya, iya, baik, baik. Oke, pertanyaan berikutnya, Ibu. Ibu Vina, anak saya suspek ADHD sedang. Sekarang terapi SI dan TW usia 4 tahun. Anaknya laki-laki, Ibu. Apakah disarankan untuk mulai sekolah? Oke, udah terapi ya? Udah terapinya mulai usia berapa? Ini perlu dilihat juga progres dari terapinya, yang sudah dilakukan tadi kan SI sama TW ya, anaknya usia 4 tahun. Mesti dilihat juga progres dari terapinya seperti apa, gitu ya. Itu gunanya, harus bawa hasil evaluasi dari terapis dibawa ke psikolog untuk dilihat. Nah, biasanya itu yang tadi saya sempat bilang, kalau ikut terapi sebisa mungkin per 3 bulan sekali adakan pertemuan dengan psikolog, namanya evaluasi terapi. Nah, bilang aja kalau misalnya Bapak Ibu, mau konsultasi nih di aplikasi Sabiru, sampaikan aja ke psikolognya. Misalnya, contohnya misalnya gini, "Saya mau konsultasi sama Bu Vina dong lewat aplikasi Sabiru," langsung bilang aja, "Bu, saya mau evaluasi terapi.
Nanti Bapak Ibu bisa kan upload, kan ada medianya untuk Bapak Ibu Iya. upload kan, hasil dari terapisnya. Nah, di situ nanti kita bisa berkonsultasi dan psikolog akan ngelihat, oh ini, mesti lanjutin dulu terapinya, mesti ditambahin lagi apanya, atau oh sudah bisa dilakukan sekolah dan sebagainya. Sehingga memang, case by case itu berbeda gitu. Dan memang ketika mau masuk ke ranahnya sekolah, kalau saya sarankan kalau Bapak Ibu mau lebih, valid lagi, lakukan tes kematangan belajar gitu ya. Untuk mau masuk TK, tes kematangan mental atau tes kematangan belajar itu udah bisa sih usia 4 tahun, atau masuk SD juga bisa juga gitu. Kenapa begitu? Karena agar Bapak Ibu nggak buang waktu, nggak buang biaya gitu. Kenapa sih, saya perlu ikut tes dulu? Karena kalau Bapak Ibu udah deh daftarin aja masuk sekolah, ternyata ketika masuk di sekolahan nggak mining buat anaknya. Anaknya ada sih ya, di antara teman-temannya, tapi dia nggak mau gabung, cuman ada di antara. Tapi main juga enggak, interaksi sosial nggak dapet, diajarin apa-apa sama gurunya, dia sibuk sendiri, main sendiri. Akhirnya nggak berarti itu sekolah buat dia, gitu. Sehingga jangan sampai Bapak Ibu buang waktu, buang biaya, udah disekolahin, ternyata anaknya pulang sekolah nggak dapat apa-apa. Kalau sudah seperti ini, saya biasanya saranin, udah terapi aja dulu deh, gitu ya, terapi dulu. Masalah sosialisasi nanti, Bapak Ibu kan bisa sosialisasi sore-sore jalan depan rumah, main di taman, ketemu tetangga, itu kan sosialisasi juga gitu kan ya, interaksi juga. Atau misalnya Bapak Ibu seminggu sekali ke mall, ajak ke playground, ketemu anak lain, itu juga interaksi. Sehingga basic skill-nya itu terapi jalanin dulu, biasanya masukin dulu terapinya. Kalau terapinya polanya masih berantakan terus dia kalahin, "Saya kurangin ya sesi terapinya ya, Miss," gitu kan ya. Karena anaknya udah sekolah gitu. Wah, sayang sekali justru basic skill-nya terapinya dipenuhin dulu. Udah kuat, udah siap, udah matang, baru masuk ke ranah edukasi gitu. Iya. Mungkin Ibu bisa kasih kisi-kisi Ibu, kematangan belajar anak untuk bisa siap masuk sekolah ini minimal apa aja sih Bu yang bisa dipenuhi? Ya, ada kontak mata. Kontak mata, atensi konsentrasinya sudah mulai memadai, bisa duduk tenang kurang lebih 15 menit, ya 15 sampai 20 menit gitu ya. Kemudian dari segi perilaku sudah ada kepatuhan mengikuti instruksi gitu. Kemudian tadi, bisa dapat mengelola emosinya dengan baik, artinya bukan berarti juga, "Bisa kok Bu, anak saya udah bisa duduk tenang." Tapi tenangnya dia usil, ngelemparin temen, lemparin temen sana sini gitu kan. Itu namanya bukan duduk tenang, emang sih kita lihat emang duduk gitu, tapi dia, tidak bisa mengikuti kelas. Bisa mengikuti aturan, udah ada kontak mata, kemudian, sudah keluar kata-kata bermakna, walaupun mungkin masih terbatas. Misalnya kita bilang, "Ayo, mau ngikutin instruksi? Sini, duduk, tutup, buka pintu." Dia tahu instruksi sederhana, atau dia juga sudah bisa mengucapkan, "Mau, mau." Walaupun terbatas ya, dia udah bisa bilang, "Mau," misalnya gitu. Jadi guru tahu apa yang dia mau. Misalnya dia ngantri, dia udah bisa ikut antri. Gurunya instruksi, "Ayo anak-anak antri," antri, dia bisa ikut antri, gitu ya. Kemudian nanti ketika mau masuk, misalnya gini, "Usianya udah besar Bu, masa nggak mau saya sekolahin sih? Ini udah 9 tahun loh, saya tuh pengen masuk SD." Tapi yang tadi Bu Vina bilang tuh anak saya jauh banget dari itu, belum dapat semuanya ya. Biasanya akan ada assessment di mana ditentukan apakah anak ini bisa masuknya ke sekolah reguler kah, masuk ke sekolah inklusi, atau masuk ke sekolah yang khusus special needs atau ABK. Dan apakah anak ini perlu pendampingan atau tidak. Dan apakah anak ini pendampingannya jenisnya full pendampingan atau pendampingannya sharing. Satu shadow teacher megang 2 anak. Nah, biasanya kalau anaknya sudah mulai adaptif, bisa ada beberapa sekolah yang sistemnya seperti itu. Satu shadow megang 2 anak atau lebih bahkan. Kalau memang anaknya sudah adaptif. Tapi kalau anaknya dilihat belum terlalu adaptif gitu ya, masih kontrol perilakunya kurang, kontrol emosinya kurang, biasanya satu shadow, satu anak gitu. Itu kalau memang kasusnya tadi, umurnya udah sekian nih, nggak sekolah-sekolah, terapinya juga udah bagus, udah jalan terus dari kecil, udah terapi terus.
Cuma yang tadi Bu Vina bilang emang belum ada sih kontak mata ikutin instruksi belum ada. Nah, biasanya ada assessment yang akan menentukan apakah anak ini masuk ke sekolah apa, dengan metode bagaimana, dan apakah di sekolah tersebut menyediakan program IP atau tidak. Itu sangat penting sekali. Iya, karena takutnya kalau anak kemampuannya masih kurang, lalu berbeda dengan teman-temannya, malah dibully sama teman-temannya, biasanya begitu yang terjadi. Ya, betul. Makanya kita juga harus lihat juga profil sekolahnya. Jangan sampai misalnya, oh sekolahnya bilang, oh sekolah inklusi gitu kan. Di labelnya kami sekolah inklusi, menerima anak dengan berbagai latar belakang misalnya gitu kan. Tapi ternyata SDM-nya belum siap. Nah, itu yang kasihan. Jadi kalau memang mungkin bagi Bapak Ibu di sini ada yang bekerja di sekolahan gitu ya, atau bahkan pemilik sebuah sekolah, kalau saran dari saya, ketika kita memang sudah berani memberikan label bahwa sekolah kami adalah sekolah inklusi, berikanlah kepada tim edukasi ya di sekolahnya, gurunya pelatihan-pelatihan. Bagaimana cara handling gitu ya, bagaimana cara menangani anak di dalam kelas, bagaimana menangani ABK ketika tantrum, bagaimana teknik-tekniknya ketika ASD, anak dengan spektrum autisme sedang marah gitu ya, atau sedang meltdown, apa yang harus saya lakukan. Nah, berikanlah pelatihan-pelatihan itu, karena kasihan kalau tidak orang tua sudah berharap banyak, sudah membayar ke sekolah Bapak Ibu, tapi ternyata anaknya nggak dapat apa-apa, cuma dapat label sekolah inklusi. Memang sih benar, worksheet-nya dibedain, yang lain belajar perkalian, kalau anak saya baru belajar angka, betul kok worksheet-nya dibedain. Tapi apakah SDM-nya mumpuni di bidang itu perlu dicek juga. Betul. Sama seperti yang disampaikan Ibu Lucia ini. Kadang ironis di sekolah menerima murid, tapi SDM belum memadai, kata Bu Lucia. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Lucia juga. Tes kematangan itu yang melakukan pihak sekolah atau ahli, Bu? Psikolog Ya, maksudnya. untuk pihak sekolah biasanya menyelenggarakan dan mengundang psikolog. Pada umumnya ada gelombang gitu ya. Misalnya gelombang 1, gelombang 2, anak-anak yang baru mau masuk nih dites dulu. Pada umumnya apabila sekolahan itu punya tim psikolog sendiri atau biasanya ada learning support center-nya sendiri gitu ya. Biasanya memang diadakan oleh si sekolah itu. Tapi kalau sekolah itu belum memiliki psikolog atau tim, biasanya mereka mengundang dari biro lain, biasanya kayak gitu. Primadita kemarin-kemarin melakukan seperti itu ya, kerjasama dengan sekolah, diundang untuk melakukan assessment terhadap siswa-siswa yang akan masuk di sekolah tersebut. Tapi ada juga sistem sekolahan yang silakan Bapak Ibu dibebaskan tes di mana aja di luar gitu, yang penting bawa hasilnya ke sekolah kami, itu ada juga yang seperti itu. Tergantung nanti ketika Bapak Ibu ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah, ditanya saja metodenya seperti apa, dan saran saya cerita dengan jujur, apapun yang anak kita alami. Jangan merasa bahwa, aduh ntar kalau saya bilang anak saya speech delay, ntar anak saya nggak diterima di sini gitu kan ya. Jangan, karena kasihan anaknya. Kalau kita tidak jujur sejak awal, yang kasihan anaknya. Karena kan tim sekolah nggak tahu apa-apa, tim sekolah hanya tahu dari hasil wawancara orang tua gitu ya, itu bahwa oh anaknya good, semuanya bagus, nggak ada gangguan. Tapi ketika ikut di kelas, nggak ada atensi konsentrasi, kemampuan bicaranya terbatas, jadi yang kasihan nanti anaknya. Jadi saran saya bagi parents, jujurlah sejak awal dengan pihak sekolah, apapun yang pernah dilakukan. Kalau perlu biar Bapak Ibu nggak bolak-balik ke sekolahannya, bawain. Kalau saya tuh selalu gitu bilang sama orang tua, siapin ya Bu fotokopiannya, pernah periksa di mana aja, pernah didiagnosa apa, bawa ke sekolahan fotokopiannya, kasih pihak sekolah. Gitu, agar mereka tahu background anak kita. Iya, iya. Setuju, Ibu. Jadi supaya nanti pada perjalanannya di sekolah itu nggak lagi mengalami kendala karena sudah jujur di awal kan. Betul sekali. Ya. Pertanyaan berikutnya Ibu, ini dari Pak Luis. Apakah anak disleksia juga perlu terapi bicara? Anak disleksia apakah perlu terapi bicara, perlu dilihat juga anaknya, karena tadi balik lagi case by case itu, kasus tiap kasus berbeda. Namun umumnya apabila memang dia ada kesulitan ya, ada permasalahan, dalam perkembangan kemampuan berbicaranya yang terbatas misalnya, atau misalnya, kesulitan dalam pengucapan, itu bisa disarankan untuk terapi bicara. Namun memang sebaiknya tetap jalurnya adalah coba dikonsultasikan dulu ke psikolog untuk nanti dilihat apakah memang anak ini termasuk yang membutuhkan
intervensi bentuknya terapi atau hanya stimulus sosial nih yang kurang. Misalnya gini, sebetulnya dia nggak speech delay, dia bisa ngomong sih, cuman dia pendiam aja gitu. Karena apa? Karena orang rumahnya semuanya nggak ada yang mau ngajak ngomong dia gitu, karena udah dianggap bahwa anak ini udah di-label gitu ya, "Ah, susah ngomong sama kamu." Pada akhirnya orang serumah nggak mau ngomong sama dia. Nah, bisa jadi justru yang perlu di-treatment adalah orang tuanya yang perlu kita masukin sesi, apa namanya ya, psikoterapi dulu nih sebelum ke anaknya. Jadi bisa dari, berbagai sudut juga kita lihatnya ya. Untuk kasus anak dengan speech delay tersebut. Iya. Jadi intinya sebelum melakukan terapi apapun, itu sebaiknya berkonsultasi dahulu dengan psikolog ya Ibu ya. Ya. Jangan coba-coba. Kan biasanya orang tua suka shopping terapi katanya, Ibu ini bagus, oke coba juga. Ini bagus, coba juga. Nanti kalau Iya. nggak puas, berhenti tengah jalan. Ya, kasihannya memang seperti itu karena, kan setiap anak juga, beda-beda responnya ya. Kadang ada sama terapis A dia cocok, tapi sama anak lain sama terapis A belum tentu cocok gitu. Sehingga nggak bisa juga kita ambil jalan cerita orang lain atau histori orang lain, cerita dari keluarga lain yang mau kita copy, kita masukin ke keluarga kita. Lalu akhirnya kita shopping terapi itu tadi gitu, karena kita bilang, kita ini pakai ini bagus," gitu. Jadi yang nanti yang kasihan adalah anaknya, dia uji coba terus, akhirnya nggak ada progresnya. Iya, setuju Ibu. Berikutnya Ibu Nurul, pertanyaannya bagaimanakah solusi agar anak dapat membaca dengan artikulasi yang jelas? Karena kadang ketika artikulasi Ananda bermasalah, ternyata saat menulis kadang satu huruf atau dua huruf hilang atau terbalik. Mmm, kalau ada huruf yang hilang, ada yang di-skip, coba dicek seberapa sering dia melakukan itu gitu ya. Karena kan kalau kembali lagi kita nggak self diagnose tapi kita lihatnya arahnya dugaan atau kemungkinan tadi saya bilang ya. Kalau kemungkinannya nulisnya terbalik-balik, ada huruf yang terbalik, B kecil jadi D kecil, P jadi Q kecil ya, angka 2 jadi Z misalnya ya, kemudian nulis pohon, H-nya hilang jadinya poon gitu ya. Seberapa sering? Kalau itu terjadinya sering, biasanya juga saya kalau lagi konsultasi saya suka bilang, "Bu, kasih lihat dong foto buku tulisnya dia kalau dia udah bisa nulis ya." Jadi seberapa sering ketika dia bikin dalam satu karangan paragraf, berapa sering hilangnya. Kalau memang kecenderungannya itu sering, maka dugaannya bisa ke arah disleksia. Yang berikutnya, ketika dia ngomong, misalnya, mau belok kiri tapi tangannya kanan, atau mau belok kanan, tapi tangannya kiri, itu juga bisa seperti itu, gitu. Bisa juga ke arah disleksia juga. Sehingga memang, apa tadi, kembali ke pertanyaannya, untuk anak dengan disleksia ini perlu juga dilihat, kasus per kasusnya. Tadi pertanyaannya yang Bu siapa tadi ya? Maaf. Bu Nurul, bagaimanakah solusi agar anak dapat membaca dengan artikulasi yang jelas? Oke, artikulasinya yang bagaimana anak membaca dengan artikulasi jelas, tadi anak ini historinya ada kebalik-balik tadi gitu ya, Bu Nurul bilang ya, ada sejarahnya anak ini terbalik-balik nulisnya dan bacanya juga ada yang huruf yang hilang, dan bagaimana untuk mengajarkan artikulasi yang jelas, tentunya sebelum sampai belajar tahap membaca, kan ada, kita pecah belah tugas lah. Sebelum anak itu bisa diajarin baca, berarti dia pengenalan huruf dulu. Kalau pengenalan hurufnya udah oke, udah cukup, ajeg gitu ya, baru kita mulai bacanya per suku kata gitu. Baru dia belajar kata. Tapi memang harus sering diulang-ulang. Kembali lagi ketika dia misalkan dilihat, seandainya memang betul diagnosanya adalah disleksia, kemudian taraf inteligensinya rendah, maka intervensi yang perlu diberikan adalah latihannya harus berulang-ulang dan harus sering. Kenapa? Karena dia itu jadi akhirnya kan mudah lupa ya. Misalnya taraf inteligensinya rendah, kemudian dia ada disleksia juga. Kemungkinan besar dia akan sulit dalam mengikuti pelajaran, terutama pelajaran yang berkaitan dengan membaca atau menulis itu tadi. Jadi tipsnya yaitu pengulangan. Iya, iya, iya. Untuk artikulasi ini kan juga apakah terpengaruh oleh gangguan oromotor, Ibu? Oke, untuk artikulasi bisa jadi juga
apabila memang ada gangguan gitu ya di oromotornya, bisa juga diperiksakan. Nah, kalau memang kita lihat nih, oh udah dilakukan asesmen juga oleh psikolog, kemudian dicek juga apakah anak ini membutuhkan terapi bicara atau tidak. Karena kalau udah ada gangguan pasti kan dia butuh intervensi lanjutan gitu. Sehingga nggak bisa juga nih kayak kita, udah deh latih aja di rumah deh, kata Bu Vina sering kok, harus sering diulang-ulang. Nggak hanya sampai seperti itu ya, nggak sampai hanya di titik itu. Kata Bu Vina diulang-ulang aja cukup, enggak. Tapi ketika kita lihat ada disleksia, kecenderungannya inteligensinya rendah karena kalau diajarin kurang paham, susah pahamnya gitu ya, lupa-lupa terus. Kemudian ada gangguan artikulasinya juga. Nah, ini kemungkinan besar juga dia perlu juga dilakukan terapi bicara gitu. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ibu. Izin bertanya, Ibu, apakah umur di bawah 2 tahun bisa cek untuk speech delay? Dari Ibu Citra. Ya, kalau di psikologi itu ada yang namanya tahap perkembangan anak ya. Dan kalau tadi Ibu lihat yang di slide awal juga ada yang red flag itu kan ya. Red flag tanda-tanda anak mengalami keterlambatan bicara. Jadi sebetulnya dari kalau pertanyaan Ibu tadi apakah 2 tahun bisa dilihat apakah anak ini speech delay atau tidak, sebetulnya dari usia sebelum 2 tahun udah bisa dicek, udah bisa dilihat. Rambu-rambunya adalah 16 bulan belum ada satu kata bermakna, segera periksa. Bahkan saya bukan marah sih, bukan marah, tapi saya tuh lebih yang kayak gini, "Aduh Bu, 3,5 tahun baru diperiksain," gitu kan. Enggak, saya kira kayak papahnya dulu telat gitu kan, atau enggak saya kira nih wajar 3,5 tahun belum ngomong, aduh saya kasihan gitu. Jadi biasanya kalau dari saya pribadi saya selalu bilang gini, 15 bulan. Mungkin kalau di teorinya memang 16 bulan tidak ada satu kata bermakna ya. Tapi kalau saya biasanya saya tarik mundur. Ibu lihat 12 sampai 15 bulan itu belum ada satu kata bermakna, entah itu cuman ma, atau mama, atau ma, atau yang apa ya, gampang aja. Itu belum ada keluar, cepet Bu periksain gitu, jangan nunggu nanti gitu. Jadi intinya kalau Ibu tadi tanya, apakah 2 tahun udah bisa dilihat anak ini speech delay atau tidak, bahkan sebelum 2 tahun gitu ya. Kalau dari teorinya 16 bulan, ya kalau perlu 15 bulan atau 12 bulanan lah gitu. Belum ada tanda-tanda sama sekali, coba segera periksain. Sebelum sebelum terlambat ya, artinya kita bisa bisa Ibu bisa latih dulu di rumah kayak tadi dengan interaksi sosial, dengan ajak nyanyi, ajak main cilukba dan sebagainya. Bukannya parno tapi lebih cepat lebih baik ya Ibu ya, Ya, betul. kalau ditangani. Tapi banyak pertanyaan juga Ibu, terkadang orang tua tuh bingung, apakah anak ini speech delay ataukah memang dia ASD yang nonverbal, Ibu. Nah, itu bagaimana menegakkan diagnosa bahwa anak ini, oh ini ternyata nonverbal gitu? Iya, biasanya memang kalau di awal-awal itu, tidak bisa langsung terlihat gitu ya, karena ragamnya itu sangat banyak sekali. Makanya kenapa disebut spektrum ya, spektrumnya luas, ragamnya luas. Antara satu anak dengan anak lainnya, anak dengan ASD itu bisa berbeda-beda gitu. Sehingga memang tidak mudah untuk menegakkan diagnosa dalam sekali ketemu, kecuali kalau orangnya udah expert banget gitu ya. Sehingga memang kalau saran saya ketika kita misalnya lihat anaknya, 2 tahun lah atau 2,5 tahun, itu sebaiknya memang tidak langsung segera, apa namanya, di-label gitu ya bahwa, "Oh ini udah langsung masuknya ke ASD nih." Tapi sebaiknya adakan beberapa kali konsultasi atau beberapa kali pertemuan, sehingga lebih valid lagi hasilnya gitu. Biasanya memang untuk di awal kita ikuti dulu nih, konsultasi. Setelah konsultasi mungkin dimasukkan ke dalam sesi terapi. Setelah mengikuti sesi terapi 3 bulan gitu ya, ada evaluasi kan, setelah evaluasi 3 bulanan atau yang evaluasi 6 bulanan, itu baru dilakukan asesmen dengan psikolog. Sehingga 2 kali ketemu, udah gitu plus juga dia sudah dapat intervensi dari terapis, itu hasilnya akan makin menguatkan, penegakan diagnosanya akan semakin kuat, gitu. Jadi, menurut saya ketika memang kita mau lihat, ini anak saya apakah cuman speech delay aja, apakah memang ASD yang nonverbal, sebaiknya juga perlu beberapa kali, apa namanya,
pertemuan atau konsultasi dengan psikolog sebelum pada akhirnya melakukan assessment. Jadi jangan baru pertama kali datang langsung, "Bu, saya mau assessment anak saya," karena anak saya belum ngomong-ngomong gitu kan. Karena kasihan, kenapa? Ya psikolognya juga belum dapat data apa-apa tentang anak ini, baru sekali datang terus tiba-tiba langsung mau assessment. Jadi kalau saran saya sih sesi konsultasi dulu, psikolognya udah lihat nih sampai sesi konsultasi, baru nanti, masuk assessment ketika pertemuan berikutnya. Dan memang, kalau masih di awal-awal itu tadi saya bilang spektrumnya sangat luas, sehingga yang paling Bapak Ibu harus cepat lakukan adalah masuk terapi bicaranya duluan, masuk duluan. Dengan syarat tadi ya, kan kita tadi udah lihat tuh bahwa anak syarat belajar bicara, dia harus udah ada, fokus atensi konsentrasinya harus baik dulu nih, gitu. Tapi kalau kita lihat dia, ada keterlambatan bicara ya 2,5 tahun, belum ada suara, belum ada bisa ngomong apa-apa, tapi perilakunya kata orang awam "petakilan" tanda kutip gitu ya, nggak bisa diem gitu. Nah, biasanya langkah utamanya adalah SI dulu masuk. Setelah udah baik, sensorinya sudah semakin baik, baru masuk tahap berikutnya adalah bicara gitu. Kadang ada orang bilang, "Bu, tapi kan saya datang ke sini maunya anak saya diterapi bicara, kok Ibu malah ngasihnya catatannya disuruhnya SI dulu?" Nah, Mhm. ini balik lagi, kasus tiap anak beda-beda. Kalau dilihatnya anaknya atensi konsentrasinya masih berantakan ya, masih suka nyerang orang lain, masih sering tantrum, masih sering meltdown, secara perilaku masih sulit untuk dikendalikan, sebaiknya masuknya SI dulu baru TW. Mhm, mhm. Jadi kuncinya adalah peran orang tua harus bijak untuk mengambil keputusan ya Ibu ya. Iya, Heeh, yang penting komunikasi dengan psikolog, dan nggak boleh ngeyel. betul sekali dan, Mhm. yang kadang juga saya jumpai adalah, orang tua yang suka belajar sendiri nih dari internet gitu kan. Saya udah baca kok Bu di Google, jadi kadang gitu, misalnya datang ke ruangan saya terus bilang, "Ibu, anak saya ASD." Terus saya bilang, "Hah? Ibu tahu dari mana anak Ibu ASD?" Gitu kan. "Enggak, saya baca di Google, ciri-cirinya kayak gini Bu," gitu. Terus Ibu bawa ke saya buat apa gitu. Jadi, sebaiknya banyak-banyak kita baca buku, banyak-banyak kita upgrade ilmu, karena ilmu pengetahuan itu berkembang gitu ya. Kalau dulu, kalau dulu gitu ya, di DSM-4, diagnostik manual, statistik yang keempat itu kalau buku pegangannya para psikolog dan psikiater, itu masih dibelah-belah kan ya, yang autism masih ada kategorinya, ringan, sedang, berat, yang ada PDD-NOS terpisah-pisah. Tapi kalau udah di DSM-5 semua udah jadi satu namanya ASD, Autistic Spectrum Disorder. Itu yang dibilang ilmu pengetahuan berkembang. Sehingga, kita juga harus update terus nih, ada ilmu apa lagi nih, atau ada perkembangan apa lagi nih di dunia sana. Nah, kalau dulu orang masih bilang, "Masih kecil, jangan disekolahin dulu yang bilingual." Gitu kan, nanti anak kamu speech delay. Enggak juga, kasusnya beda, lihat dulu anaknya. Kalau anaknya nggak ada gangguan bicaranya, dari kecil umur 2 tahun udah kelihatan lancar ngomong, bahkan dia bisa otodidak Inggris Indonesia, ya go ahead, silakan mau masukin sekolah bilingual nggak masalah. Tapi kalau kita lihat 1,5 tahun aja belum ada kontak mata, nggak ada modal bicaranya, ya jangan dimasukin yang bilingual, kasihan. Ajarin dulu satu bahasa gitu. Sehingga memang harus dilihat kasus setiap kasusnya. Mhm, mhm. Orang tua harus tahu ya kemampuan anaknya sampai di mana gitu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Ibu, apakah anak speech delay yang ASD dan yang hanya kurang stimulasi bisa dilihat oleh orang awam? Apakah ada tanda khasnya? Lalu untuk tes IQ bagaimana kalau anaknya di tempat tes nggak bisa apa-apa? Mungkin karena takut, tapi di rumah dia bisa nyusun balok dan sebagainya. Apakah hasil tesnya masih valid? Oke, ya. Saya coba jawab dulu ini ya, yang speech delay, yang ASD dengan yang kurang stimulus, gitu. Kalau ASD tadi di slide saya udah tulisin juga ya, kita bisa pakai mChat, bisa kelihatan tuh nggak ada kontak mata, terus atensi konsentrasi terbatas, nggak ada respon dengan lingkungannya, kemudian juga apa namanya, dia ada gerakan-gerakan berulang ya, repetitive pattern yang dia lakukan, ada rigid, ada kekakuan. Jadi sudah jelas ketika kita lihat apakah anak ini ASD, apakah dia hanya speech delay
yang memang kurang stimulus itu sudah bisa kelihatan. Kalau ASD itu pasti udah kelihatan dari ciri-cirinya tadi. Ketika dia masuk ke ruang konsul, biasanya kita kasih mainan, udah kelihatan. Misalnya dari matanya, ya kurang bisa mempertahankan kontak mata. Kemudian ada gerakan-gerakan unik yang dia lakukan. Dari tampilannya udah bisa terlihat dari cara bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara dia merespon. Kalau kita bilang halo, kita gitu mata dia kemana-mana, atau kita bilang halo, terus dia bilang lagi halo, kalau emang dia bisa bicara gitu ya, ada ekoladianya ada, atau justru ada kekakuan ketika dia bicara. Nah, itu sudah bisa terlihat arahnya ke sana, bahwa dia, speech delay yang ASD. Tapi kalau dia speech delay umum yang memang kurangnya stimulus sosial, biasanya dia diajak tepuk tangan tos dia mau senyum sama orang, dia mau ada interaksinya gitu ya. Itu yang membedakan antara yang kurang stimulus dengan yang memang ASD. Dari tampilannya dari ciri yang ditampilkan sudah terlihat. Kemudian tadi pertanyaan kedua yang tes IQ ya, Iya, gimana kalau anak di tes IQ nggak bisa melakukan apa-apa karena takut? Biasanya kenapa, pada umumnya, psikolog itu tidak melakukan tes IQ untuk pertemuan pertama kali yang memang anak ini memiliki gangguan perkembangan, ya. Pada umumnya asesmen atau psikotes itu atau asesmen dilakukan di pertemuan kedua atau pertemuan selanjutnya, bukan di pertemuan pertama. Kenapa? Karena pertemuan pertama pada umumnya kita gunakan untuk membina raport, membina kedekatan dulu. Makanya pertemuan pertama biasanya disarankan konsultasi dulu untuk anaknya kenal, udah ketemu, baru nanti di pertemuan berikutnya masuk sesi assessment. Jadi anaknya itu udah pernah, "Oh iya aku ke tante ini lagi ya, aku ketemu ini tante ini lagi ya, ketemu lagi di sini ya." Baru masuk ke sesi tes. Dan pada umumnya ketika assessment memang lebih baik orang tua nunggu di luar ruangan. Jadi biarkan anak itu dengan psikolog di dalam atau dengan asesornya di dalam. Kenapa? Karena biasanya anak kalau ada orang tuanya malah jadi action. "Ah, aku mogok aja ah, biar mama, biar bunda yang bantuin." Atau anaknya mau kooperatif tapi ibunya nggak sabaran. "Itu Dek, jawab dong Dek, jawab, jawab," gitu kan ya. Nah, biasanya hal itu terjadi sehingga pada umumnya psikolog akan nyarankan, "Udah Bunda silakan tunggu di luar aja, biarkan anaknya sama kami yang di dalam." Itu cara pertama. Cara kedua, kalau memang kelihatannya udah hari H-nya harus di-assessment, anak ini masih nangis, masih, takutan, kita bisa minta orang tuanya masuk. Itu cara keduanya ya, itu kalau udah kepepet lah artinya kalau memang, oh anak ini nggak ketakutan nih, nggak mau ngerjain, ya udah ajak mbaknya atau orang tuanya dampingi, tapi kita minta ibu tidak melakukan apa-apa, jangan melakukan intervensi apa-apa gitu ya, jangan juga minta anaknya, "Aduh nak nak jawab tuh apa tuh?" Ya kayak bunda ajarin tuh, jangan. Pokoknya diem aja dampingin anaknya aja, gitu. Dan, tadi apakah hasil tesnya masih valid? Nah, setiap, profesi itu kan punya ada kode etiknya masing-masing, ada kode etiknya ya. Artinya memang, dia kalau sudah melakukan psikotes, sudah keluar hasilnya, ya berarti memang sudah valid hasilnya. Tapi kalau misalkan ibu merasa bahwa, "Aduh anak saya nggak perform loh waktu di tes itu," gitu ya, "dan saya kayaknya ngerasa kurang puas gitu, saya pengen tes lagi." Sebaiknya, kalau memang dari orang tua yang pengen tes ulang, sebaiknya memang durasinya itu sudah lebih dari 6 bulan. Jangan baru aja dites terus mau dites lagi, kasihan anaknya. Nanti anaknya capek, samalah kayak kita habis diambil darah, besoknya suruh ambil darah lagi kan capek dengan tujuan yang sama gitu kan. Jadi kalau saran saya, misalnya merasa bahwa, "Aduh anak saya kurang perform nih kemarin waktu tes, kayaknya saya pengen tes ulang deh." Syaratnya itu tadi, lebihin dulu dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan dulu baru dites lagi, coba dites lagi, gitu ya. Dan, sebisa mungkin sebelum dites kalau memang itu harus datang ke tempatnya atau ke bironya, sebisa mungkin Bapak Ibu, coba untuk ajak dulu kenal lingkungannya, datangnya jangan mendadak, tesnya jam 2 baru datangnya jam 2 kurang gitu, anaknya dalam keadaan tergesa-gesa kan, gitu. Jadi mmm, itu juga harus kita atur dari segi waktunya. oke, baik. Nah, berikutnya ini untuk cek, eee, anak yang speech delay itu harus ke psikologi atau ke dokter tumbuh kembang, Ibu? Iya, bisa ke keduanya, bisa ke dokter tumbuh kembang, bisa ke psikolog juga bisa. Kalau di psikolog Mhm. kami ada, apa namanya, pemeriksaan berdasarkan tumbuh kembang anak, dan dari dokter tumbuh kembang juga ada juga, gitu. Sehingga bisa ke keduanya.
ya. Kalau misalkan Bapak Ibu, oh sekalian deh anak saya mau imunisasi nih, lagi di dokter kan, boleh sekalian tanya gitu. Jadi intinya dari dokter sudah bisa lihat kan, apa misalnya dari dokter anak, terus sambil dilihat nih, sambil imunisasi nih, sambil ngobrol sama dokternya. Dok, kira-kira kok nih anak saya belum ada suara ya, belum nggak bisa babbling ya, nggak ada kontak mata ya, kira-kira harus apa ya saya? Nah itu boleh sambil ditanyakan seperti itu. Tapi kalau Mhm. misalnya Bapak Ibu ngelihat ketertinggalannya jauh banget nih, gap-nya jauh banget antara anak saya yang umurnya 2 tahun sama anak saudara apa anak tetangga yang umurnya juga 2 tahun. Kok ketertinggalannya jauh nih dan saya pengen tahu sebetulnya ada apa dengan anak saya dan saya harus melakukan apa, boleh secara spesifik konsultasi ke psikolog atau ke dokter tumbuh kembang anak. Secara spesifik ya, karena kita ngelihat ini udah ada tanda-tanda yang perbedaannya jauh sekali gitu. Iya, oke. Nah, saya mungkin bisa tambahkan nih buat Ibu Citra, untuk pertama kali ini sebaiknya konsultasi sama Ibu Finandita aja langsung melalui aplikasi Sabiru ya. Iya, Nah, boleh banget ya, boleh ya. sekali. Jadi dimanfaatkan kesempatan ini, karena wah jarang-jarang nih ya bisa diskon 40% gitu, oke. Betul. Iya. Ya, jadi mungkin untuk pertama kali bisa dijelaskan, kalau di forum besar seperti ini kan kurang detail ya Ibu ya, untuk Ya, menjelaskan kondisi putra-putri Ibu. Nah, mungkin betul. kalau Jadi kalau konsultasi kan nanti konsultasi lebih bisa spesifik, ibu keluhannya mhm, apa, dan saran saya agar waktu yang ibu gunakan itu efektif saat konsultasi, ibu sudah siapkan catatan anaknya. mhm, Jadi saat sesi konsul, psikolognya nanya, "Udah pernah pemeriksaan?" "Udah." "Hasilnya apa?" "Aduh di mana ya?" Nah itu makan waktu lagi. Tapi kalau ibu udah siapin perangkatnya, ibu kan tinggal upload upload, "Ini loh Bu mhm, hasil pemeriksaannya." Psikolognya lihat, "Ini loh Bu, tahap tumbuh kembangnya dia," gitu ya. Atau misalnya ibu merasa bahwa, "Saya pengen anak saya ikutan konsul juga nih Bu, Bu Vina lihat anaknya." mhm, Nah anaknya nggak kooperatif, lalu kameranya ikut jalan-jalan gitu kan ya, kan sulit dilihatnya. Sebaiknya Bapak Ibu udah rekam, ya nggak usah mhm, lama-lama, rekam durasi 2 menit, 3 menit, anaknya lagi apa, bisa juga kan, lalu di-upload, "Ini mhm. loh Bu anak saya kesehariannya seperti ini, itu kenapa ya?" Jadi sesi konsultasi dengan orang tua waktunya bisa lebih, apa namanya, lebih hemat waktu juga, dari bapak ibunya juga bisa dapat gambaran yang lengkap juga, dan dari psikolognya juga akan terbantu bahwa, oh seperti itu gambarannya. Jadi bapak ibu lebih, apa ya, secara waktu mungkin lebih lebih apa Efisien sih, Ibu. efisien maksud saya, heeh, lebih Mhm, efisien. mhm, Sehingga saat kan biasanya psikolog nanya, "Udah periksa kemana aja? Sudah bisa apa?" Misalnya, atau misalnya lahirnya prosesnya apa? Normal, sesar, kurang bulan, cukup bulan, atau lahirnya, ketika dia bayi merangkak atau tidak. Terus yang konsul bapaknya, terus bapaknya bilang, "Aduh bentar ya saya tanya istri saya dulu ya." Nah itu makan waktu lagi gitu. Jadi sebaiknya udah disiapin semua perangkatnya, kalau Bapak Ibu lewat handphone, udah ada di handphone, nanti tinggal psikolognya minta apa tinggal di-upload. "Ini Bu videonya, ini Bu catatan dokter tumbuh kembangnya, ini Bu dia ada riwayat pernah di terapi ini," gitu. Jadinya lebih mhm. efisien waktunya. Ya, karena di aplikasi Sabiru sudah mendukung kok untuk Ibu bisa kirim foto, dokumen maupun video itu bisa. Jadi bisa langsung dikirim. Wah, alhamdulillah ya tuh keren Mhm. banget kan, keren banget, Iya. canggih banget aplikasi Sabiru nih. Aduh, bener-bener, ngebantu Iya. banget untuk para orang tua ya, memudahkan. Jadi kayak bapak ibu misalnya lain kota dengan saya, tetap kok bisa ketemu dengan Bu Vina walaupun kotanya lain. Atau misalnya bapak ibu gini, "Bu saya udah, terapi terapi juga, tapi saya maunya per evaluasi 3 bulannya sama Bu Vina," misalnya. Boleh, jadi per 3 bulan yuk kita ketemu di aplikasi Sabiru, tapi Bapak Ibu udah simpen nih per 3 bulan catatan dari terapisnya. Bukan buku terapi yang per harian ya, itu kan nanti Bapak Ibu Mhm. akan banyak banget mengupload ya. Bukan, tapi yang saya minta adalah evaluasi terapis. Minta aja sama terapisnya. Minta evaluasi terapis per 3 bulan. Jadi summary-nya dia udah bisa apa gitu ya. Nanti itu di-upload saat kita ketemuan per 3 bulan sekali. Nanti dari situ saya bisa bimbing melalui konsultasi di aplikasi Saya Biru, saya bisa bimbing, "Oh nih Bu, lakukan ini, lakukan itu, dan intervensi lanjutannya seperti apa? Apakah misalnya Bapak Ibu perlu udah langsung sekolah atau belum?" Gitu. Jadi kita lebih intens komunikasinya. Iya, nggak usah capek-capek mengantri ya Ibu ya. Apalagi Betul. kalau lagi mager,
udah di rumah aja sambil pegang HP gitu bisa konsultasi. Yang penting Betul. Bu Vina waktu lagi online. Karena kalau Ya, nggak online, Bapak Ibu harus mengantri terlebih dahulu. ya, betul sekali. Jadi apa namanya, di aplikasi Sabiru itu saya Senin dan Kamis jam 7 pagi sampai dengan jam 9. Seingat saya kalau nggak salah sampai jam 9 sampai jam 10 gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa Ya. cek setiap Senin dan Kamis gitu ya. Tapi di situ juga ketika sedang tidak praktek ada juga antrian kalau nggak salah gitu ya Mbak ya. Kayak gitu. Iya, Sehingga iya saya ada. bisa ada antrian sehingga saya bisa tahu oh next pertemuan udah ada yang nunggu nih dengan orang tuanya siapa gitu. Jadi bisa. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya pindah-pindah tempat terapi atau pindah-pindah ganti berganti gitu ya, tempat-tempat terapinya ganti-ganti atau konsultasi dengan psikolognya berbeda-beda, tentunya mesti gali lagi dari awal kan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah lakukan terapi, kemudian mau intens komunikasi dengan psikolog, kalau bisa memang dengan orang yang tetap yang sama, karena dia yang tahu historinya, perjalanannya, sehingga nanti membuat bagan intervensinya itu lebih mudah, membantu juga psikolognya karena dia udah punya history kan. Misalkan oh saya udah pernah pegang nih anak ini dari 2 tahun yang lalu, jadi saya bisa lihat tahap milestone-nya apalagi nih yang perlu dia capai, PR-nya apalagi nih. Jadi membimbing, bapak ibu di rumah juga lebih enak, seperti itu. Kadang gini Bu, orang tua seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, sudah lihat di internet, sudah lihat di TikTok, oh anak saya itu begini. Biasanya ke ahli itu ingin mendapat eh, pengakuan bahwa yang didapatnya tadi itu benar gitu. Jadi kalau misalkan yang disampaikan oleh psikolog tidak sesuai dengan pendapatnya sendiri, ah ini psikolognya nggak cocok sama saya, ganti lagi. Iya, betul, itu sangat disayangkan. Jadi, memang, coba, selain memang tadi ya, saya memang pesan saya adalah coba cari ilmu, tambah pengetahuan, tapi ketika itu sudah menyangkut ke diri anak kita atau ke diri kita sendiri, sebaiknya jangan self diagnose, tapi tanyakanlah ke ahlinya, sehingga kita mendapatkan penanganan yang tepat. Dan memang bisa saja, diagnosa yang satu dengan yang satunya bisa berbeda, karena tadi kita juga harus lihat, dia ketika didiagnosa di usia berapa. Jangan-jangan ketika dia didiagnosa di usia 2 tahun, memang kemampuan lain-lain itu belum kelihatan, sehingga labeled ya, tanda kutip lah ya, penegakan itulah yang terjadi di saat usia itu, gitu. Tapi ketika dia, oh udah mulai masuk sekolah, udah terlihat, oh ternyata, dia kecenderungannya lebih ke masalah gangguan belajar, dia meresponnya lambat, itulah yang menyebabkan dia jadi sulit untuk bicara gitu ya, dia punya modal bicara, sehingga kok labelnya berbeda lagi nih gitu. Nah, oleh sebab itu memang kalau saran dari saya ketika Bapak Ibu, mau memeriksakan anaknya, jangan diutamakan labelnya gitu, bukan label yang kita lihat. Karena kalau kadang orang suka gini, "Saya mau tahu aja," terus biasanya gitu kan, "Tegakin diagnosanya dong, saya mau tahu aja anak saya kenapa," gitu. Terus saya biasanya tanya balik, "Terus kalau Bapak Ibu udah tahu labelnya, terus mau apa?" Gitu kan ya. Sebaiknya yang kita pola pikir kita rubah adalah gini, dengan anak profilnya nggak ada kontak mata, nggak ada interaksi sosial, nggak ada komunikasi dan sebagainya, solusi apa yang harus saya lakukan? Itu nomor satu. Jangan sibuk ngubek-ngubek diagnosanya apa gitu, nanti kasihan bapak ibunya bingung sendiri. Yang ada nanti, apa ya, terapi center lah ya, terapi shopping lah ya, ke psikolog Iya. A, ke dokter B, ke ini, cuman buat ditanya, cuman pengen pengukuhan aja, ini labelnya ASD apa ADHD, karena saya bingung, ini mirip soalnya gitu kan ya. Jadi kalau saran saya yang pertama ketika bapak ibu ngelihat ada yang berbeda di perkembangan anak Bapak Ibu, jangan sibuk cari label, gitu. Tapi sibuklah cari solusi, ini anak harus diapain, itu dulu yang nomor satu. Karena kan gangguan perkembangan ya Ibu ya, anak sendiri kan juga berkembang. Ya, betul sekali. Iya. Ibu ini kayak pertanyaan terakhir dari Bu Astia ini nih. Karena kan di Primadita kan juga ada pembekalan untuk sekolah ya Ibu ya. Ya. Jadi pertanyaannya ini untuk pelatihan ke guru inklusi, apakah hanya di awal atau bersifat rutin Ibu?
Iya, untuk pelatihan ke sekolah-sekolah, biasanya kami kalau dari Primadita itu, kita bikin proposal, lalu dari proposal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya temanya mau yang, kurikulum design for special needs school, itu bisa juga buat sekolah inklusi. Kenapa begitu? Karena di sekolah inklusi juga perlu tahu materi-materi pelajaran apa sih yang sekiranya bisa substitute, menggantikan materi yang sudah ada di kelas, yang kiranya tidak bisa saya terapkan ke murid saya yang ABK, tapi bisa saya terapkan ke murid saya yang reguler, yang anak tipikal. Tentunya kan nggak semua siswa di sekolah inklusi itu misalnya dapat PKN, belajar Pancasila, terus yang special needs diajarin, "Kamu harus ingat ya, ini gambar burung Garuda," misalnya, "ini gambar ini." Nggak semuanya bisa seperti itu, sehingga ada materi-materi atau kurikulum yang harus kita modifikasi untuk anak tersebut di mata pelajaran tersebut, gitu. Nah, yang pertama tentang misalnya, kurikulum desain ya, apa sih yang mau kita kasih kepada siswa kita. Bisa untuk sekolah, special needs school, bisa untuk juga, sekolah inklusi. Kemudian yang berikutnya, pembuatan IP ya. Kenapa, IP atau RPP itu sama aja, hanya beda istilahnya, intinya adalah rancangan pembelajaran individual yang setiap anak itu berbeda, gitu ya. Tema besarnya sama sih, sama-sama matematika, sama-sama belajar tambah-tambahan. Tapi si A lagi belajar tambah-tambahan puluhan, si B lagi belajar tambah-tambahan satuan. Itu yang kita inikan gitu ya, bahwa garis besarnya sama, cuma worksheet-nya kita bedain. Itu adanya di IP, pelatihan IP untuk para guru. Kemudian yang berikutnya juga bisa penanganan, how to handling special need children in the classroom, how to manage classroom gitu ya. Bagaimana kita mengelola kelas yang di mana di kelas tersebut ada ABK-nya atau ada anak spesialnya di situ gitu. Nah, ini biasanya kalau di sekolah-sekolah inklusi kan memang gabung dengan yang anak tipikal, kemudian biasanya memang tidak bisa satu guru itu hanya kondak di depan sendirian. Nah, dia biasanya harus ada asisten teacher. Setiap sekolah punya metode yang berbeda. Ada yang sistemnya satu ABK didampingin satu guru, tapi ada juga sistem sekolah yang satu kelas ada 2 asisten guru. Nah, 2 ini mobile, bisa megang siapa aja yang ABK. Jadi si ABK itu, si anak tersebut tidak punya satu shadow teacher khusus gitu ya. Artinya ada juga sekolah yang seperti itu, dia sistemnya pakai yang sistem 2 asisten di dalam kelas, tapi asistennya itu lebih keliling, berkeliling gitu ya, lebih kepada memegang beberapa anak sekaligus ada. Gitu. Sehingga ketika Bapak Ibu merasa bahwa saya punya terapi center, saya mau dong Bu Vina bikin pelatihan di terapi center saya atau bikin pelatihan di sekolah saya, ya biasanya saya akan tanya lagi ke klien apa sih yang mereka butuhkan. Lalu profil pesertanya seperti apa, supaya saya bisa membedah kira-kira materi apa dan penyampaian seperti apa yang bisa masuk ke mereka. Ada sekolahan yang ngundang saya misalnya bikin dari Primadita, bikin dong pelatihan untuk para neni karena sekolah kita sekolah ekspatriat kebanyakan di sini yang mau ikut pelatihan tuh neni-neni. Ya, suster-suster yang lagi nungguin anaknya gitu ya, maminya kalau diundang pada sibuk misalnya. Itu bisa kita sesuaikan dari materinya gitu, dari materi dan dari cara penyampaiannya juga. Mungkin kurang lebih seperti itu kalau mengenai pelatihan. Iya, menarik sekali ya Ibu ya. Nah, di ruangan ini banyak orang tua, terapis, guru pendamping khusus, guru preschool juga. Jadi memang Oh, banyak banget ya. iya, Oke, nanti buat teman-teman yang hadir di sini boleh dong foto, terus lalu nanti di-tag di IG-nya, tag saya gitu ya. Jadi saya aware nih, tahu nih, jadi saya tahu, oh ini gitu. Jadi kita bisa saling kenal gitu. Mungkin boleh ya? iya boleh. Boleh di Nanti di akhir sesi kita akan foto bersama Ibu. ya, nanti Bapak Ibu mungkin ada yang share terus nanti saya repost lagi di story saya. Iya, oke. Yang ingin saya sampaikan sebagai penutup bahwa memang untuk menangani anak-anak yang spesial ini itu harus ada kerjasama yang terintegrasi antara para ahli psikolog, dokter tumbuh kembang anak, guru pendamping, terapis, dan kuncinya tentu di orang tua, karena orang tua sebagai pemegang keputusan ini. Ya, begitu Ibu. Oke, saya terima kasih banyak kepada Ibu Vinandita sudah memberikan ilmu yang luar biasa kepada kami semua. Saya mewakili Sabiru mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Nah, jangan bosan-bosan ya Ibu ya untuk memberikan ilmu.
dan juga layanan konsultasinya di aplikasi Sabiru. Iya, Luar terima biasa kasih sekali. kembali juga buat para Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar hari ini bersama saya dan Sabiru, dan terutama untuk Sabiru, terima kasih sekali sudah mengadakan acara ini, sudah memberikan pengetahuan juga buat Bapak Ibu semua gitu ya, dan semoga Sabiru ke depannya semakin sukses, semakin jaya, dan kita bisa maju berkembang bersama-sama. Amin, amin. Amin. Ya, Sabiru juga berterima kasih untuk orang tua yang sudah bergabung. Terima kasih untuk semangatnya ya, walaupun di hari libur ini masih menyempatkan untuk belajar, luar biasa sekali. Mungkin bisa dibantu untuk dinyalakan kameranya, kita bisa foto bersama. Nanti akan kami upload di Instagram Sabiru ya. Oke, baik, sambil menunggu semuanya menyalakan kamera. Oke. Sudah? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam webinar pada minggu hari ini. Kita ketemu lagi di tanggal 1 April ya. Temanya tentang probiotik. Kita akan belajar bersama untuk membuat probiotik sendiri bersama dengan Kausa Lestari. Dan juga nanti Kausa Lestari akan membagikan probiotik secara gratis untuk beberapa orang tua mungkin yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya, nanti akan kita pilih. Baik, untuk mengakhiri webinar kali ini, saya mengucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa webinar berikutnya. Happy parenting ya! Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Hai, aku Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag Sabiru Info, Sabiru Talk, Sabiru Event.